teman-teman yang sudah mengirim tugas ya. Jadi dari situ kan direview supaya kami juga tahu nih standing point-nya teman-teman ini di mana gitu ya. Jangan-jangan kami nanti ngasih di sini ternyata udah pada di sini gitu ya. Atau jangan-jangan kami ngasih di sini mereka pada di sini kan nggak cocok juga gitu ya. Jadi itulah mengapa tugasnya dikirim kemarin gitu ya. Tapi nah catatannya memang ini kenapa masih banyak peserta yang nggak ngirim? Karena masih banyak yang kosong juga. Ini juga jadi catatan nih dari kami nih. Nah, ini perlu dicek ya nanti ya mentor-mentornya ya, supervisornya ya untuk ngopiai ya, istilahnya ngopiai gitu ya, ngopiai. Ya. Supaya sampai tadi malam Bu, teman-teman itu melihat kiriman dari para menti dan juga mentor ya, dan Bu Yosi ini luar biasa ya, juri intipnya itu gitu banget, mana sih yang sama gitu ya Bu, kita tuh nyari Bu Yosi kok tahu ya. Aduh. Iya ya, Bu Evi itu sampai gini loh Bu, Mbak, ini gimana toh? Ini yang mana gitu. Saya Bu Evi sama Bu Rika itu sampai beli. Ini Bu Yosi udah ketemu gitu loh. Matanya pakai kacamata supersonik. Oh gitu tahu. Bisa Bu Evi. Kemarin ada yang tidur aja Bu Evi nemu loh. Bu Yosi loh. Iya saya itu Bu Yosi. Wah, ya. Maksudnya gini sih, kalau yang kemarin baru saja selesai itu yang timnya itu 400 orang. Kami harus menilai 400 peserta gitu ya, sekaligus satu angkatan tuh 10 kelas gitu ya. Tapi ya tetap kepegang tuh siapa yang sama gitu. Ya terus dikasih note gitu ya, nilainya berarti kan sudah ada kesepakatan tuh kalau yang sama berarti entah siapa nih yang mencontek ya istilahnya ya, tuh berarti konsekuensinya ada gitu ya, nilainya berapa. Ya gitu ya. Tapi sebetulnya esensinya bukan itu ya, tapi kita ini pendidik loh ya. Pendidik itu kan harus dimulai kalau diri kita ini tidak bisa, kalau memberi itu kan apa yang kita punya ya. Kalau kita sendiri nggak punya, apa yang mau diberi kan gitu. Catatannya kan yang mendasar gitu. Jadi ayo teman-teman perlengkapi. Jadi guru itu bukan karena uang urip iki ora ana sing kebetulan ya, Bun ya. Nggak ada yang kebetulan. Kalaupun jadi guru PAUD itu bukan kebetulan. Hari ini ketemu saya atau ketemu siapapun ya bukan kebetulan gitu ya. Jadi mari kita lebih menghayati arti hidup. Wah kok jadi berfilosofis ya. Sabtu ki kudune happy kok malah jadi betul. Serius. Aduh. Tapi ya Bu Erna udah ada. Ya. Coba berapa menit lagi ya? Sudah waktunya Bu, pas ya 9. Ya. Oke. Silakan Bu Erna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mimu dari Istularam, yang saya hormati tim narasumber BW Himpaudi Jawa Tengah, yang saya hormati juga Bunda Lilis, Bunda Lina, yang saya hormati Bapak Ibu Supervisor, Bapak Ibu Mentor, Pengamat, Bapak Ibu Menti yang berbahagia, serta teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya Erna Widyastuti sebagai moderator dan atas nama panitia mengucapkan sampai bertemu kembali di acara pelatihan hari ke-6 ini. Pelatihan hari ini nanti akan berlangsung sampai jam 17.00 yang dibagi menjadi 2 sesi paparan materi. Yang pertama yaitu sesi lanjutan materi modul 5 yaitu perencanaan pembelajaran dari Bunda Yosi, yang selanjutnya yaitu sesi kedua materi modul ke-6 penilaian perkembangan anak dari Bunda Elisa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai pelatihan hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya lanjutan materi modul kelima yaitu materi perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bunda Yosi. Monggo kepada Bunda Yosi, disilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke. Oke, kita akan mulai ya hari ini ya dengan melanjutkan ya Bunda Erna ya. Bunda Erna hari ini kita mesti harus ini ya lebih semangat, lebih gercep nih ya karena saya harap sih hari ini seharian kita akan lebih interaktif gitu ya karena kan ini materi yang kalau kata tadi Bunda Romi juga dinanti-nanti karena kepengin tahu nih karena sudah belajar tentang konsep dasar, sudah belajar tentang perkembangan, sudah belajar cara bermain. Jo, nah merencanakan itu bagaimana gitu ya? Karena itu antara teori, kemudian sekarang ini kita mulai praktek gitu ya. Jadi artinya ini semi workshop gitu ya. Jadi para mentor silahkan siap gercep nanti, tolong benar-benar dipandu teman-temannya nanti dalam board. Saya akan lebih mohon nanti izin untuk mungkin lebih menyesuaikan jam bornya ya karena mungkin kita juga perlu untuk memberikan banyak waktu pada teman-teman ini untuk berlatih gitu ya. Nanti yang mandu bornya Mas Fajar ya. Nanti mohon nanti juga kita akan kesepakatan dengan para mentor dan peserta kira-kira mau berapa menit gitu ya supaya juga tuntas gitu. Nah, kita punya waktu hanya sampai jam 12. Sedangkan perencanaan ini memang materi yang cukup ngeri-ngeri sedap gitu ya. Istilah saya ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Semua guru buat perencanaan, semua guru nulis tirik-tirik gitu ya. Tapi kadang kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, isinya embuh gitu ya. Isinya embuh gitu ya. Bunda Erna benar nggak sih? Ayo para mentor, kemarin sudah pada ngintip tugas harian dari teman-teman peserta. Boleh loh kalau mau ada yang kasih komen, kan juga ada beberapa yang belum mengirim ya, karena tugasnya masih kosong. Kalau tadi Bunda Romi juga cerita, kok Bu Yosi gercep amat sih, Bunda Evi tadi juga gercep amat kok wis diintip. Ya memang harus diintip gitu ya. Kenapa? Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tidak, bukan untuk ngoncein, enggak, bukan untuk menghakimi, tidak, ya, tetapi supaya kami ini juga tahu standing point kami itu harus bagaimana. Narasumber itu kan orang mung gur mulang ya, yang penting ning PPT ini opo disuntakke gitu enggak ya, tetapi kami juga harus berangkat dari startnya peserta itu di kisaran mana gitu ya, supaya tepat gitu, supaya enggak ojo kangelan, gue malah ora. Kalau ini sama dengan prinsip kita mengajar anak usia dini ya. Kalau terlalu sulit, anaknya frustrasi nyerah. Tapi kalau terlalu gampang, nanti juga kita, alah gampang kok, nggak usah lah. Ya udah gini-gini aja gitu ya. Apalagi saat kita bicara dengan di sini sebagai orang dewasa, kita ini punya pilihan. Jadi guru ini punya pilihan nih. Wong yayasanku juga masih begitu. Kesepakatan guru-guru ya masih gitu-gitu aja. Nanti aku ngomong ya paling nggak didengerin di sekolah, di yayasan. Jadi mau berubah bagaimana? Aku juga tidak punya kekuatan untuk saya mengubah lembaga saya. Nah, ini PR tersendiri ya nanti teman-teman, termasuk untuk pesan untuk PD Temanggung nih, nanti lebih yang digodok tidak hanya di diklat ini saja, tapi para pengelola bila mana perlu adakan dong sekali-sekali, nggak cuma pengelolanya, nggak cuma anggotanya, anggota-anggota Impodi ini yang notabene adalah guru-guru PAUD, mesti kadang-kadang perlu dilihat atasnya lagi karena mereka juga bekerja pada yayasan-yayasan. Nah, yayasan-yayasan ini apakah memang juga sudah sejalan, sevisi, semisi, memahami betul persepsi yang punya persepsi yang sama atau tidak mengenai pendidikan anak usia dini. Ya, ini penting banget nih PR sekalian buat PD Temanggung ya. Tak wenehi PR. Mewakili Pak Ketua Dedi Adrianto tanda tangan gitu ya. Oke. Nah,
karena satu hal nih perlu kita juga berguru pada kakak-kakak kita ya. Kalau di IGTKI itu kan ada yang namanya GOP TKI itu. Nah, itu wadahnya para yayasan, para pengelola, bagus loh itu sebetulnya. Nah, enggak apa-apa kalau mungkin syukur-syukur kalau mereka tergabung di Himpauti. Tapi kalaupun tidak, monggo silakan sekali-kali diajak ketemuan, digawe sarasehan gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang updating gitu ya, janjane pendidikan anak usia dini sekarang itu trennya apa toh gitu ya, nek bahasa kekiniannya begitu. Janjane apa sih yang perlu kita rubah bersama-sama. Saya catat loh kemarin kata-katanya Bu Sisil waktu awal kemarin. Janjane nak sak Temanggung iku paute dolanan kabeh, wong tua ora ndek pilihan gitu ya. Bener nggak? Ayo siapa yang ingat? Nah, Bunda Romi mantuk-mantuk kuwi. Nah, nek sakjane sepakat sak Temanggung iku padha kabeh meh mlayune ngendi jauh. Ya toh muridé wong tuane kan nggak ada pilihan. Sebetulnya itu solusi yang sangat gitu ya. Tetapi kan perlu nggak digandeng hanya gurunya nggak duwe power gitu ya istilahnya. Jadi pasti kita pakai power yang lebih tinggi nih. Sekali-sekali ajak sarasehan nih para pengelolanya ya. Ngaten nggih. Wah, ini jadi kemana-mana nih. Gak apa-apa, jarine Bu Lilis pesannya kongkon ngumbah sitik-sitik ngono ya. Wis pokoknya Bunda Romi ngono ya. Bunda Erna ya dikongkon ngumbah jare sitik-sitik ini bukan apa-apa ya, supaya pikirannya lebih padang, pikirannya luwih jembar, pikirannya luwih bisa menerima sesuatu yang baru. Sudah diterima, didengarkan, ojo monggur sak diklat iki sing penting tugasnya beres, sing penting lulus, tapi harus dilaksanakan kudu ngono ya. Yo sih pokoknya nak ngomong yo ngene iki ngono ya. Ora usah nganggo jaim-jaiman ya lah kanca dhewe lah ya, padha-padha guru paute gitu. Yuk, sekarang nih ya, ini sekaligus materi yang dinanti, tapi sebetulnya juga materi yang menjadi monster bagi seluruh pendidik gitu ya. Soalnya kalau sudah bicara perencanaan, kemudian berbicara, pasti bayangannya format, bayangannya mengko nek akreditasi kepiye, engko bayangannya nak dikunjungi Bapak Kenilik mengko kepiye gitu ya. Nah, kenapa kok kepiye? Karena sebetulnya kita ini nulis format, nulis RPP yang kita sendiri tidak pahami. Ini terus terang ya, terus terang. Bukan merek Philips terang terus gitu ya. Ini tidak endorse ini ya, hanya pakai hashtagnya aja. Waktu saya baca, kami ya, lebih tepatnya kami baca dari tugas-tugas kemarin, masih banyak sekali teman-teman yang membuat RPP ini nggak jelas gitu ya istilahnya ya. Jadi di kegiatan main, jadi nggak jelas nih mainnya apa. Mong ada alat bahan, tirik-tirik gitu. Tapi sampai di kegiatan inti tulisannya adalah waktunya bermain bersama anak-anak gitu. Aku ya bingung tak deloki meneh sampai dari atas sampai bawah. Lah terus dolanan opo gitu ya. Itu yang nggak dijelaskan gitu ya. Nah, sebetulnya ini bukan masalah kalau kita tuh selalu hanya ngomongin format. Dan kita tuh hanya selalu yang penting nyontoh kae gitu ya. Ada pelatihan sosialisasi di kecamatan bilang begini ditiru, bilang begini ditiru, tapi kita sendiri tuh nggak ngerti janjane sing kudu ditulis iku apa. Jadi akhirnya karena cuman nyontoh aja, kita tuh nggak pernah memahami esensi dari perencanaan itu sebetulnya apa. Ya, nah makanya kita tidak akan berbicara format. Format bisa lihat di mana-mana, tapi yang paling penting adalah teman-teman paham esensi menyusun perencanaan. Kemarin kita sudah diskusi di awal ya 2 JPL yang hari Kamis sore. Nah, saya senang sih kemarin sore itu Kamis cukup ramai tentang diwalik ya, diwalik. Jadi caranya diwalik. Biasanya bikin perencanaan dulu, baru kemudian kita lihat anak, sekarang diwalik nih. Kita lihat hasilnya anak, kemudian kira-kira perencanaannya apa. Nah, teman-teman pasti mengambil kesimpulan ya dari situ. Dari situ pasti muncul pemikiran-pemikiran. Nah, sekarang sebelum saya mulai,
saya memperbolehkan teman-teman ngudoroso. Bunda Erna, Bunda Romi, tolong dibantu. Nah, nih, pertanyaannya simpel aja. Boleh ngudoroso. Menurut Anda, nah, boleh diketik di kolom chat ya, di chat room. Menurut Anda, apa hal yang tersulit yang Anda rasakan saat membuat perencanaan? Saya nggak mau pakai istilah perencanaan pembelajaran. Soalnya teman-teman sendiri masih lancu antara belajar adalah bermain. Wes, pokoknya makanya aku tidak mau memakai istilah perencanaan pembelajaran. Tetapi saya mau pakai membuat perencanaan kegiatan main. Dengan catatan bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa bermain adalah sama dengan belajar. Setuju ya? Masih ingat toh? Yes, sekarang silahkan ngudoroso, ditulis di kolom chat sih. Sebelum nanti ada yang raise hand yang kita kasih kesempatan. Yuk kita ambil waktu 3 menit cukup. Yuk silahkan ngudoroso. Janjane sing paling sulit apa gitu. Nih teman-teman, mumpung ada kesempatan ini, ngudoroso dulu ke Bu Yosi. Ngudoroso boleh ya. Itu Bunda Sri Rahayu sudah kepengen curhat juga ya. Sabar ya Bun, kita tunggu yang di chat juga dulu. Wah, yuk. Sudah ada yang masuk Bun. Mulai masuk ya. Fokus pada format yang jelimet. Dan timbul pertanyaan, apa kudu ditulis semua aspek keluar? Nah, toh. Kesel ya, pemenang sing nulisnya, saya melihat beberapa teman tuh masih nulisnya RPP kan manual tuh ya. Manual pakai buku, di foto. Berarti kan setiap hari di pembelajarannya kan seperti itu. Dan memang masih banyak yang seperti itu. Memang pegel ya nulis kabeh kan. Podo terus saben dino tulis podo wae. Khawatir tidak menarik untuk anak. Mencari kegiatan yang memuat mungkin ya, maksudnya semua aspek. Nah, itu ada penjelasannya nih. Saya punya beberapa catatan mengenai hasil survei kami di tugas-tugas teman-teman kemarin ya. Bingung antara bermain dan tema. Juga luspat yang harus dipakai, ayo. Mempersiapkan ragam main. Tema, lo bermain dan tema, lo apa sih bedanya itu? Kenapa harus diseimbangkan? Kepiye nyeimbangkannya? Di sini ada nih catatan bagus-bagus nih, keinginan anak satu dengan yang lain berbeda. Bos, tak garis bawahi ini. Terlalu banyak tugas administrasi. Ya, ini Bu Lilis nggak ono ya, nak Bu Lilis ono ki asesor soalnya. Kesulitannya enggak ada format dan penentuan KD dan indikator. Oke. Makanya, nah ini nanti ada penjelasannya semua nih ya. Membuat kalimat harus ada KD, susah gitu ya. KD ini susah, kalau yang gampang Krisdayanti. Kesulitan untuk menyesuaikan dengan aspek dan STPPA gitu ya. Masih bingung menyiapkan ragam main. Wah, ya. Kurangnya, nah ini digarisbawahi juga, kurangnya kreativitas imajinasi untuk membuat kegiatan main yang menarik untuk anak. Yes. Ini pengakuan dosa semua ini ya, Bunda Romi ya. Betul. Bunda Erna nih. Terima kasih sudah mengaku. Kalau mengaku hukumannya nanti lebih ringan ya. Curhat ini Bun, curhat. Curhat, enggak apa-apa. Curhat. Praktek dan perencanaannya tidak sama lah. Piye lek merencanakan kuwi mau ya. Mempersiapkan medianya. Nah, saat membuat RPP biasanya dibuat untuk sekelas. Anak-anak dibuatkan rencana pembelajaran yang sama tiap harinya. Padahal anak-anak minatnya beda-beda. Kemampuan anak juga beda-beda. Jadi jika kita pukul sama rata kegiatannya, maka kadang ada anak yang kesulitan mengikuti. Nah, ini. Janjane berarti sebagai seorang guru, teman-teman ini memahami ya, bahwa ada ketidakcocokan gitu ya antara RPP
dengan kebutuhan anak gitu ya. Betul enggak Bunda Romi, Bunda Erna? Kalau lihat dari curhatnya, merasakan pencium bau-bau di situ itu ya. Menentukan tema yang sesuai minat anak. Ya, minat anak. Menyesuaikan usia anak yang berbeda, mau tema apa bermain. Oke. Memahami karakteristik anak. Oke, sambil yang lainnya menulis, yang raise hand boleh kita kasih kesempatan untuk ngudoroso ya, Bunda ya. Bunda Romi, Bunda Erna, silahkan. Siapa yang mau dikasih kesempatan? Kayaknya Bu Sri Rahayu yang dulu tadi raise hand duluan ya. Monggo Bunda Sri. Wow, wis selak ngebut loh Bunda Sri. Terima kasih Bunda Yasi. Bunda Yasi ini juga mau curhat dan mau kemana-mana juga Bun. Kemana-mana. Iya. Seperti ini termasuk yang ngudoroso ini ya, menurut Anda apa hal yang paling sulit? Kita sudah melakukan atau membuat perencanaan yang macam-macam, seperti halnya pembelajaran menggunakan media LOSPAT. Namun di lembaga kami itu tidak sinkron dengan bunda PAUD-nya. Maaf, ini bunda PAUD sekaligus. Maksudnya siapa? Bunda PAUD-nya kan Ibu Lurah ya, Bun. Oh ya. Nah, Bu Lurah juga sekaligus itu guru, cuma guru RA itu Bunda. Nah, termasuk kalau di saya kan sudah menggunakan yang sistem ini, menggunakan media LOSPAT seperti itu. Namun menurut pengurus atau bunda PAUD-nya itu, kalau sekolah hanya diajak bermain-main seperti itu saja, mana yang mau nulis ke sekolah kita? Seperti itu. Terus dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak itu, kalau tidak sesuai dengan keinginan beliau itu bahkan tidak berani ngendikan atau ngomong sama saya, namun sama guru-gurunya ya sudah, kalau mau manut cuma sama kepala sekolahnya, sama pengawasnya, tidak manut sama Pak Lurah, karena di desa itu kan yang memiliki TK kan Pak Lurah, yang memiliki PAUD kan Pak Lurah. Kalau tidak menurut sama pemerintah desanya, ya sudah, bantuan-bantuan yang dari desa sudah saya cut. Seperti itu Bunda. Padahal kita kan kepengen mengadakan atau melakukan perubahan seperti ini Bunda. Terus solusinya bagaimana Bunda? Terima kasih. Nah ini solusinya langsung tak jawab nih, gampang. Solusinya saya serahkan pada PD Temanggung untuk mengumpulkan Bunda PAUD. Buat acara khusus untuk Bunda PAUD, kecamatan dan kelurahan. Silahkan. Ya, tak serahkan Bunda Romi, Bunda Erna dan teman-teman. Waduh. Soalnya banyak pun yang di desa, memang kita banyak yang di desa ya Bu Yayu ya. Jadi iya. Ya itulah. Jangan salah loh ya. Tantangan juga. Jangan salah loh. Saya bulan Desember kemarin ini di Demak sendiri ya. Saya diminta ngajar untuk kan desa ada PNPM ya, ada dana desa toh. Nah, itu salah satunya jadi gabungan lurah-lurah terus dikumpul ke Pak Camat terus nggawe diklat. Diklat PAUD, tingkat berjenjang gitu, untuk guru-guru PAUD, untuk kader-kader PAUD-nya. Kenapa kok sampai bisa begini? Berarti kan Pak Lurahnya dan Pak Camatnya tuh wis melek pendidikan anak usia dini. Dan nunggoni di situ. Kan melu tak kumbah pisan gitu ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Nah ini juga jurus gitu nih ya, dalam artian dilibatkan gitu. Nah tapi mesti pakai ini kemarin sarannya Bu Sisil diajak dolanan. Jadi ojo dikuliahi wong kuwi iki wong-wong penggede ya, orang-orang pintar, orang-orang yang punya power. Silahkan pakai jurus diajak dolanan. Terus dibungkus kono wae gitu. Ini PR-nya PD Temanggung. Langsung tak jawab ya. Kan sudah pada para mentor ini sudah tahu ikut mendengarkan konsep dasar sampai sekarang hari ini sudah diperkuat. Jadi nanti tinggal ngubah para
termasuk tadi ya PR yayasan-yayasan. Nah, tapi kan memang ini ya. Nah, ini pemegang jabatan ini jadi penting banget gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih Bunda Sirahayu. Aja dikandake ya taruh bulurae sake Bunda Siro. Ikut ngombai juga Bu Yosi. Oh, tapi nih YouTube aku bulurae nonton nih. Enggak apa-apa ya. Nah, kasih, kan namanya juga nggak tahu. Jadi artinya harus kita bawa untuk menjadi sama pemahamannya. Oke, yuk satu lagi. Terima kasih Bunda. Ya, satu lagi Bunda Mukaromah. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bunda Romi, juga Bunda Yosi. Selamat pagi. Ya, bisa didengar suara saya, Bunda? Ya, jelas sekali. Oh iya, terima kasih. Ya, ini yang saya ingin ngudoroso ya Bun, seperti kalau yang poin pertama itu mirip dengan Bu Sri Rahayu. Kalau saya yayasan, bedanya saya yayasan swasta. Jadi saya mau cerita, suatu hari saya dipanggil dari pihak yayasan yang intinya menyampaikan kalau PAUD kita itu nggak pernah ngajarin calistung, nanti kita ke depan tidak punya murid. Nah, itu karena mendengar dari sriwing-sriwing dari luar gitu loh Bun, yang dari yayasan menyampaikan kepada saya seperti itu dan membandingkan lain ajarkan calistung. Nah, itu kita sebagai perbandingan dan untuk kedepannya itu kita terancam tidak mendapatkan murid. Itu yang udoroso yang pertama. Berarti itu PR saya dan seperti yang disampaikan sama Bunda Yosi tersebut, saya menyampaikan udoroso saya dan unek-unek saya selama ini ya itu ya Bun yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, perencanaan rega main ya Bun, kegiatan main yang pertama itu kita memang ribet dengan apa itu menuangkan lewat tulisan itu seperti halnya yang dialami oleh teman-teman. Jadi kita sampai kalau mau menuliskan itu kan kadang buat saking banyaknya kegiatan itu sampai ya itu kesulitan dalam menuangkan lewat tulisan seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Bunda. Maaf Bun, sebentar saya potong saking banyaknya kegiatan maksudnya bagaimana ya? Gini, kita kan sebagai pendidik PAUD yang kalau di yayasan kami itu kan saya misalkan juga selain kepala sekolah juga menjadi pendidik. Jadi merangkap-rangkap kegiatan. Jadi operator juga tidak ada seperti itu Bun. Nah, jadi kita di organisasi juga aktif. Jadi sampai seperti itu untuk menuangkannya itu kita waktunya seperti itu Bun. Terus yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai perencanaan kegiatan main. Iya, ini kegiatan ini Bun untuk kita kan misalnya satu kelompok kan ada 15 anak atau 14 anak. Nah, itu yang tepat kita menyiapkan berapa kegiatan seperti itu dengan menggunakan bahan-bahan lospat. Itu yang saya tanyakan. Kemudian satu pengalaman kemarin juga saya di kelas itu sama anak-anak kan ada pembangunan. Nah, di situ ada kerikil-kerikil, saya menyampaikan seperti ini. Teman-teman, Bu Guru membutuhkan kerikil-kerikil di sana. Siapa yang mau membantu? Itu semua anak langsung lari keluar mau membantu, ambil wadah dan mengambil batu-batu itu. Salah satu dari wali murid langsung nututi itu, ngejar anaknya itu. Loh, kamu itu mau kemana? Seperti itu. Saya kan belum sempat ikut keluar karena anak sudah keburu lari. Nah, itu contoh kesulitan kami dalam jadi kita ada 3 permasalahan antara di lembaga kami untuk membuat administrasi yang bermacam-macam itu dan yayasan serta dari wali murid seperti itu Bunda. Terima kasih Udoro sudah untuk diperhatikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Baik, berarti terima kasih ya Bunda Mukaromah ya. Berarti semakin diperjelas tugasnya PD Temanggung setelah ini harus ngapain gitu ya.
dibantu nanti yang bocor-bocor ya, jangan lupa nih. Nah, oke, berarti PR-nya sudah jelas, termasuk PR-nya Bunda Mukaromah gitu ya, mengenai orang tua murid. Kalau tadi yayasan PR-nya dibantu PD Temanggung, kalau wali murid, nah ini PR kedua nih lanjutannya. Setelah yayasan dan guru sekolah sepakat, maka PR yang harus digarap berikutnya adalah orang tua. Betul begitu Bunda Romi? Betul Bunda. Ini PR banyak ya. Nah, kalau namanya mendidik anak usia dini itu sepaket. Hanya didik anaknya. Seperti kemarin Bu Sisil juga sudah banyak cerita ya. Orang tuanya juga harus ikut dididik. Apa boleh buat itu sak paket gitu ya. Makanya seperti kebijakan setiap sekolah tentunya juga masing-masing punya kreativitas masing-masing. Contohnya di tempat Bu Sisil tuh kalau mau sekolah mendaftar ke anak harus bapak dan ibu datang sendiri. Nah, itu salah satu kebijakan supaya ada waktu kesempatan dari pihak sekolah itu untuk ngobrolin dulu gitu ya. Supaya orang tua nih juga betul-betul ngerti, diajak sepaham, sevisi dengan sekolah gitu ya. Kok kamu mau sekolah di tempat saya? Sekolah saya tuh kayak gini loh gitu ya. Nggak apa-apa loh, saya juga begitu kok meskipun mungkin kebijakannya tidak sama persis ya, tapi saya tak selalu tanya, sudah tahu sekolah saya kayak apa gitu. Sekolah saya nggak sama loh ya dengan sekolah yang lain gitu ya. Terus biasanya, ya Bu sudah tahu. Kalau memang belum tahu, nah makanya kenapa perlu kadang-kadang boleh nih teman-teman sudah mulai buka open house, buka pendaftaran mulai dari sekarang. Mumpung kakak-kakak ataupun anak-anak masih ada pembelajaran. Jadi silakan open house, buka kelas tanda kutip ya untuk tamu, murid tamu datang, orang tuanya boleh lihat pembelajaran, anaknya boleh dimasukkan gitu. Jadi supaya orang tua tuh ngerti, oh Janjani di sekolah tuh ngapain toh gitu ya, belajar apa. Terus sekaligus lihat produk. Nah ini kalau produk ini dibilang produk kalau sudah hampir di akhir tahun ajaran seperti ini kan hampir dikatakan semua kelas sudah kondusif ya. Sudah kondusif toh pasti toh pembelajaran sudah berjalan, anak-anak kelasnya sudah tertata dengan baik, manajemennya dan segala macam. Nah, itu sangat ideal untuk orang tua lihat. Nah, ini enggak usah bicara banyak, yang penting lihat langsung kayak apa gitu ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih untuk semua curhatannya. Nah, ini kita kemudian berangkat untuk kita masuk. Nah, kayak semoga hari ini sesi-sesi akan terjawab. Mohon maaf untuk yang pegang layar, hati-hati jangan sampai membuat saya stop share dulu ya, saya screen share lagi supaya hilang tadi note. Jadi kesulitan atau masalah itu sama dengan harapan gitu ya. Kalau saya gitu bungkusnya pokoknya. Jadi supaya teman-teman meskipun mengalami kesulitan di dalam menyiapkan kegiatan raga main, rencana pembelajaran, tetapi ini selalu ada harapan untuk berubah, selalu ada harapan untuk peluang untuk kita ini bisa belajar dan terus belajar, gitu ya. Oke, bicara tentang rencana, kemarin sambil kita lihat tentang hasil diskusi kita kemarin yang terakhir, terus kemudian juga tugas-tugas yang teman-teman kirim. Yuk, sekarang kita mau bahas ini coba ya. Kalau yang namanya rencana, nah rencana tuh dalam hidup kita tuh penuh rencana. Hari ini tadi pagi saya sudah berencana. Habis ini saya pulang mau selesai ngajar mau makan siang. Habis makan siang saya mau ajak anak saya dua-duanya, cewek-cewek ini mau belanja gitu ya, belanja mingguan gitu ya. Biasa ibu-ibu gitu ya. Perbekalan untuk seminggu ya, saya mau ajak anak-anak. Saya sudah bagi tuh suami yang jaga rumah. Kebetulan suami saya kerjanya itu fleksibel, jadi bisa yang lebih sering jablay ibunya daripada bapaknya gitu. Nah ini manusia hidup selalu penuh dengan rencana. Guru karena ada target yang harus dicapai juga kita punya rencana. Sekarang kita mau coba analogikan dengan ini ya. Kalau kita dari Temanggung mau ke Jakarta, kita pasti punya rencana kan ya. Himpau di
beserta dengan seluruh peserta Diklat Polaram kali ini berencana mau pergi ke Jakarta. Kira-kira rencana apa saja yang harus kita lakukan, pikirkan, rencanakan untuk rencana ini? Yuk, silakan yuk share. Silakan yang interaktif mau ngobrol atau di kolom chat, silakan yuk. Kira-kira apa wae tos yang kudu direncanakan, disiapkan gitu. Yuk silakan Bunda Romi, Bunda Erna. Oh, yang mau resen. Ini sudah ada yang resen, Bu. Ya, langsung aja yuk. Bu Imaroh, ayo Bu Imaroh ke silakan. Jakarta. Silahkan Bu Imaroh. Oh, mic-nya belum dibuka Bunda Imaroh. Udah. Silakan. Kita merencanakan dari Temanggung mau ke Jakarta. Pertama akomodasi. Kedua, akomodasi itu apa maksudnya? Untuk ini berjalannya ke Jakarta itu kita mau menggunakan apa ya, ngangkut apa bis apa itu ya kan itu akomodasinya, transportasi berarti ya, transportasi. Terus biaya, oh ya kabeh butuh duit ya, butuh duit. Duitnya kan apa kabeh Bun? Kenapa? Duitnya kanggo apa kabeh? Nanti buat bayar transportnya, buat bisa jajan di sana itu kita mau beli apa ya? Nanti bisa untuk membayar masuknya atau untuk membayar macam-macamnya di sana itu kan perlu kegiatan kita nggak menunjuk doblong lah itu Bu. Kanggo duit cuma numpak bis terus ning kono tengok-tengok Bali numpak bis gitu ya. Ya enggak lah, di sana itu kita merencanakan dulu. Di sana kita mau acara kegiatan apa ya? Misal kita bareng-bareng kan harus merencanakan itu di sana itu tujuannya kemana aja gitu ya. Kita mau kemana aja. Ya, terus di sana kita mau membuat kegiatan seperti apa? Semisal bareng-bareng ya kita harus menyiapkan waktunya, waktu kita berkumpul di sini, waktu untuk bermain ke sana-sana, nanti kita pulangnya ngumpulnya di sini juga, gitu kan harus ada perencanaan seperti itu juga. Nah, mungkin jadwal ya, ada jadwal ya berarti ya. Mungkin apalagi itu. Oke, ada yang mau nambahin dari Bunda Imaroh? Terima kasih Bunda Imaroh. Ada yang nambahin? Itu sudah ngomongin kendaraan, ngomongin duit, ngomongin tujuan, ngomongin jadwal, apalagi? Ayo, nek gak komen kok gak takjak ning Jakarta loh. Di room chat banyak Bun. Oke, tak baca dulu ya. Ada hal kegiatan, modalnya. Jangan lupa bawa antimo biar tidak mabuk ya. Penting nah, yang biasa mabuk ya. Rencana bisa bubar kalau di sana cuma teler ya kan. Jangan lupa bawa mukena. Nah, nanti kalau karena perginya jauh pasti lewat jam sholat kan ya. Jadi harus bawa mukena. Nanti bisa sholat di mana aja. Bawa baju ganti. Nah, mbok menawa nanti dolanan kecah-kecah ngono ya. Terus jadi Oke. Harus menunjuk nih siapa koordinatornya. Siapa yang bakal mimpin perjalanan. Oke. Konsumsi ya, penting ini, penting konsumsi. Lungone adoh, lungone sedina, apa orang dina, lah nek ora ana konsumsi bakal bagaimana gitu. Jajane mengko kepiye, oke. Kayaknya ada satu lagi nih, Bunda Mukaromah mau share lagi? Nambahin lagi, Bunda, raise hand tadi. Ya, Bunda Mukaromah. Mau nambah? Mukaromah. Oh, baik, Bun. Ya, gimana? Nambah apa? Kalau cuma menambah ya suaranya ya. Ya, putus-putus Bunda. Boleh dimatikan tadi nggak sengaja Rehman ada kesempatan harus saya. Bu Mukaromah, mungkin videonya dimatikan dulu sebentar. Hilang Bun. Malah hilang.
Oke, sinyal ya. Oke, ini menarik nih Bunda Solikah nih, petunjuk jalan ya, penting nih ya. Kalau sudah tahu tujuannya, tapi nggak ada, ini nanti repot. Nah. Oke. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bunda. Jelas, Bu Yosi. Oke, ya betul ya. Jadi kalau kita sudah punya rencana, maka nih semua harus ditentukan ya variabelnya tuh macam-macam, ada jamnya, ada duitnya, mau pergi berapa orang. Jadi nanti kendaraannya harus dihitung nih, muatnya berapa dan sebagainya. Di Jakarta mau kemana aja, mau bawa bekal apa, berapa lama, nginep apa enggak, nginepnya di mana. Tadi makanya butuh akomodasi gitu ya. Nah, ini kebetulan karena sudah pandeminya sudah mengendor, ini sudah pada teman-teman siap-siap mudik nih ya mungkin ya, karena sudah dari Pak Presiden katanya boleh mudik asal sudah vaksin dan booster. Nah, berarti kan ada rencana mudik nih, berarti sudah mulai ngitung. Kalau yang belum booster sudah harus cari untuk waktu untuk bisa booster vaksin dulu supaya sah nanti gitu ya. Itu termasuk bagian dari rencana. Arep numpak kapan? Nah, nih, numpak apa sih Bu? Lunga Temanggung ke Jakarta bisa naik apa? Kalau ini paling gampang, ini paling naik mobil nih paling umum ya. Naik mobil berapa jam nih dari Temanggung ke Jakarta perjalanan? Bunda Romi, berapa jam kalau pernah ke Jakarta atau naik mobil? Pernah nggak? Pernah, Bun. Pernah, berapa jam? Lama ya, Bun, 12 jam kurang lebih. Nah, 12 jam. Itu ya. Ada tol apa nggak ada tol? Itu sebelum ada tol. Sebelum ada tol. Yang sudah ada tol belum pernah lagi? Yang sudah ada tol mungkin berkurang ya, 8 jam sampai enggak ya? Belum pernah sih. Oh, belum pernah ya. Belum. Oke, berarti nanti mudiknya Lebaran boleh ke Jakarta dicoba naik tol ya. Saya mudiknya nggak ke Jakarta, Pun. Oh, mudiknya nggak ke Jakarta? Nggak, saya mudiknya ke Bandung. Oh, lah ya podo lewat tol itu. Iya kan sih. Nanti pecah tol dari Jakarta lurus ke Bandung belok gitu ya. Tetap numpak tol itu mengko. Yang penting disiapke kalau mau naik tol berarti harus menyiapkan apa tuh? Kartu tol. Kartu tolnya kudu isi uang. Isi seng apa, Bun? Gimana? Akeh ya? Iya, betul. Sekarang kan mahal, Bun. Betul. Kira-kira habis 600.000 ya kalau dari Semarang ke Jakarta gitu ya. Kalau saya biasa PP Surabaya itu sekitar 360 lah. Kok malah jadi ngomongin tiket tol ya. Oke ya, jadi ada jam, ada variabelnya nambah lagi. Kalau naik kereta bisa nggak dari Temanggung ke Jakarta? Nggak bisa, Bun. Harus ke Semarang dulu. Kalau nggak Semarang ke Jogja, iya. Bisa asal ke Semarang dulu gitu ya. Kalau naik kereta ada yang perlu disesuaikan lagi kan ya, berarti ya. Apa tuh yang disesuaikan? Kereta kan ada jadwalnya ya kan? Jadwal, iya betul. Berarti saya kudu dari Temanggung jam berapa supaya saya nanti tidak ketinggalan kereta. Harus beli tiketnya dulu kan juga gitu. Berarti saya kalau beli naik kereta sekarang harus PCR dulu gitu kan ya. Nah, gitu. Naik bis bisa enggak? Ada? Ada. Ya, kalau bis ini banyak ya. Selalu dari kota ke kota itu selalu ada jalur. Naik motor bisa enggak? Bisa. Bisa. Kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat ya, Bun ya. Cuma tapi kalau naik sepeda motor nggak bisa naik tol ya kan? Ya. Karena sepeda motor tidak bisa lewat tol. Jadi ada variabel lagi yang perlu dipertimbangkan. Kan nggak mungkin juga ya mengendarai motor berjam-jam tanpa break kan ya. Itu bisa kempor kita nanti ya. Sampai di Jakarta encok nanti. Apalagi yang sudah kayak kita ya Bun, faktor U ya. Betul itu. Betul. Wong duduk karena diklat aja bisa encok kok, apalagi kok naik sepeda motor sampai Jakarta ya kan. Nah kalau naik sepeda biasa mungkin enggak? Mungkin ada juga kan ya.
Mungkin aja, tapi berarti Tambah lama. tambah lama lagi ya. Jadi perlu dicek di Google Map tuh kan ada pilihan ya. Kalau naik motor berapa jam, naik sepeda berapa jam, jalan kaki mungkin enggak? Mungkin ya ada juga yang pernah kan Bun. Nah, iso ya berarti, tapi kan harus makan waktu berapa hari, berarti mau berhenti berapa kali, perlu nginep apa enggak gitu kan, enggak mungkin ditempuh dalam waktu 1 hari, kecuali kita punya ilmu itu ya yang bisa kita langsung ya. Nah, ini analoginya adalah ini ya. Jadi kalau kita membuat perencanaan, nah ini ada yang penting itu tujuannya. Semua dipersiapkan, baik pakai kendaraan apapun, ada variabelnya. Tapi satu hal yang sama adalah tujuannya, yaitu kita mau ke Jakarta. Gitu ya, begitu ya. Nah, jadi yang penting, ini sama saja dengan saat kita membuat perencanaan pembelajaran. Yang penting tuh kita ngerti tujuannya. Tujuannya itu kira-kira tujuannya apa toh kalau buat perencanaan pembelajaran? Tujuannya apa? Halo. Untuk mengetahui ya aspek-aspek perkembangan anak. Oke. Mengukur aspek-aspek perkembangan anak. Oke, jadi ada capaian ya yang mau capaian perkembangan yang mau dicapai ya, atau dengan bahasa kurikulumnya apa tuh? Ada apa yang harus dicapai? Di kurikulum 2013 tuh kita mengenal apa tuh, istilah apa tuh, singkatan apa tuh? Kurtilas. Hah? Kurtilas. Kompetensi dasar. STPPA. Siapa yang jawab STPPA tadi ya? Jadi sebetulnya sama. Tujuan kita tuh mau mencapai apa ya? Supaya mencapai perkembangan anak tuh bagaimana toh kita tuh bisa distimulasi. Anak ini ben bisa apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita capai. Nah, kalau kita bicara variabel, banyak variabel. Jadi tentunya dengan masing-masing usia, dengan bukankah setiap anak tidak sama ya dalam mencapai tujuannya. Untuk bisa nulis kira-kira menurut Bunda ini paling gampang, sing paling selalu menjadi pemikiran teman-teman kan ya. Untuk bisa nulis, kira-kira anak itu harus mencapai di usia berapa? Kelas TKB kudu iso, apakah sudah bisa nulis semua? Belum tentu ya, Bun. Nah, sudah. Ada yang sudah. Ada yang sudah karena usia saya 5 tahun, Bun. Apakah semua anak di kelas Bunda sama? Bisa nulis KB? Tidak, Bun. Tidak. Jadi kita punya target, betul. Kita punya tujuan, benar. Tapi dalam mencapai tujuan itu ada waktu yang berbeda, caranya juga berbeda, berapa lama berbeda, strateginya juga berbeda. Semuanya ada variabel-variabel yang perlu kita kondisikan. Nah, kalau kita mengibaratkan kendaraan-kendaraan ini sebetulnya kalau kita mau mengibaratkan tuh seperti tema tuh. Nah, kita tuh membawa kecakapan-kecakapan itu kita bungkus dengan tema-tema. Ditumpak ke kendaraan kui mau sebagai kendaraan untuk kita tuh bisa mencapai, bisa menstimulasi, bisa memberikan rangsangan dalam kegiatan-kegiatan bermain kita untuk menunjang supaya anak-anak itu mencapai aspek-aspek perkembangan tertentu. Gitu ya. Jadi dibungkus lewat tema. Jadi yang perlu dipertimbangkan sebetulnya sampai di tujuannya atau kendaraannya? Sampai tujuannya. Ya, gitu ya. Tujuannya. Adalah sampai di tujuan. Masalah mau pakai kendaraan apa, itu enggak jadi masalah.
onone opo, kan juga nggak mungkin. Nek duitnya cukupnya nggo numpak motor, ya berarti numpak motor. Itu sama halnya juga saat kita melihat bahwa kondisi setiap anak itu dalam belajar kecepatannya juga beda-beda, minatnya pun beda-beda. Nah, kira-kira dari analogi ini teman-teman punya sedikit bayangan ya, bahwa kalau kita membuat perencanaan pembelajaran itu, kita tidak usah galau dengan terlalu galau dengan variabel. Variabel ini menjadi tugas guru untuk memfasilitasi supaya anak-anak ini bisa mencapai tujuan. Ingat ya, bahwa yang penting adalah tujuannya. Yang penting tekan Jakarta. Benar ya? Yang penting tekan Jakarta. Mau numpak opo, mau jam piro mangkate, dan segala macamnya itu menjadi tugas guru untuk mengkondisikan. Oh, muridku itu ternyata minatnya begini. Oh, murid yang ini ternyata cepat. Yang ini lambat. Oh, murid yang ini aspek di sini lebih cepat. Aspek di sini tapi masih kurang. Yang paling paham kondisi adalah gurunya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ini supaya membungkus pemahaman kita dulu di awal, supaya teman-teman tidak terkunci. Kadang-kala teman-teman ruwet bundet dengan tema gitu ya. Jadi sampai lupa pada tujuan gitu ya. Nah, oke, salah satunya ini. Kira-kira bisa dipahamin ya sebelum kita masuk berikutnya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kita tadi mengatakan bahwa kendaraan ini bisa diibaratkan tema yang akan membawa anak-anak ini mencapai tujuannya, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira menurut teman-teman topik atau tema yang menarik buat anak sebagai inspirasi kegiatan main anak itu apa toh? Gitu. Yuk, silakan ketik di chat room. Kira-kira topik yang menarik anak-anak sing di saben dino diomongin bocah-bocah atau anak-anak tuh kalau bahas itu nggak habis-habis, itu apa sih? Ya, sudah ada yang jawab, Bun. Ya, sebagai guru pasti ngerti ya. Ya, banyak itu. Sampai kadang-kadang, ayo coba lebih konkret ya, temanya lebih konkret dong. Kalau kendaraan tuh ya kendaraan opo gitu. Yang paling dekat dengan anak. Ya, mungkin konteks Temanggung lah ya, gitu ya. Bisa jadi kan konteks Temanggung karo tempat saya berbeda ya. Kan saya hidupnya di Denmark soalnya. Demak. Siapa pernah pergi ke Demak? Ayo. Transportasi, masak-masakan. Kuda lumping ini, Bu sini ngomong kuda lumping ya. Apakah Temanggung punya ini kuda lumping jadi kekasannya Temanggung? Nah, Kak, jaran kepang ya, kuda lumping, jaran kepang. Nah, ini kalau ada yang lebih spesifik transportasinya, mobil delman. Banyak delman nggak, Bun? Banyak. Banyak ya, masih banyak dokar ya. Saya ini orang Wonosobo. Lahirnya di Wonosobo, keluarga dari ayah itu orang Wonosobo, kan tetanggaan kita ya. Ya, dekat ya. Waktu saya kecil sih memang saya tahu bahwa di Wonosobo dulu juga banyak delman ya, dokar ya. Jadi waktu kecil dulu karena saya orang besar di Semarang, jadi saya itu kalau di Semarang nggak mungkin naik dokar. Jadi kalau liburan pasti senengane ke pulang kampung gitu ya. Pulang kampungnya Wonosobo, kemudian menaik dokar gitu ya. Kebetulan bude saya itu kerjanya, profesinya dagang di pasar. Jadi saya seneng ikut, namanya juga anak kecil ya, yang penting iso numpak dokar, yang penting iso jajan gitu. Nah ini menarik nih, ada ento cotot ya, benar ya? Itu makanan. Ento cotot, ya, itu makanan itu khas Temanggung, Bun. Oke. Apa Bu ento cotot? Jadi ubi ya, ubi itu ditumbuk, dalamnya dikasih ditumbuk sampai halus kayak gitu, nanti dalamnya dikasih gula pasir dan digoreng. Kalau Bu Yosi lewat Bandungan itu di pinggir-pinggir jalan itu pun banyak. Singkong apa ubi? Singkong, betul. Oke. Mungkin kalau orang Semarang ngomong klenyem gitu ya.
Kalau kelenjar Digoreng, diparut ya. Oh ya, nah itu diapain? Itu didang, dikukus, kemudian ditumbuk, Oh, Bun. oke, Dilembut. kayak timus gitu ya. Ya, kalau Oke. bicara timus betul. Ini menarik nih dari Bunda Sri Rahayu. Saat ini nyadran, ya betul, karena sebentar lagi puasa ya. Jadi ada banyak pentas kuda lumping. Nah, berarti ini topik menarik ini ya, topik menarik yang pasti akan naik di anak-anak. Karena mungkin mereka akan lihat di kampungnya masing-masing gitu ya. Betul. Ya, betul. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa sumber atau dari mana kita bisa mendapat inspirasi ide kegiatan main? Kalau tadi adalah temanya, sekarang kita ngomongin inspirasinya. Kalau tadi sudah punya tema, kita cari inspirasinya itu untuk kemudian kita tuang di kegiatan main itu apa? Apa? Boleh diketik di kolom chat lagi. Apa? Atau mungkin ada yang mau ngobrol dengan aku nih. Siapa? Ayo. Apa, Bun? Ayo, ada yang mau ngobrol? Apa langsung? Siapa nih yang belum pernah ngobrol? Yang saya lihat, saya catat beberapa teman kelompok yang masih kosong ya, love-nya ya. Bunda Titi. Iya, Bun. Yuk, silakan, Bun. Kita bisa mengambil sumber belajar inspirasi dari lingkungan sekitar anak, yang dekat dengan anak, yang pernah ditemui anak itu mungkin lebih bisa anak mengenalnya lebih dalam gitulah. Oke, boleh dipertajam berupa apa? Misalnya di lingkungan anak-anak itu ada makanan khas di daerah saya itu namanya sawut gitu ya, Bun. Sawut. Anak sekitar daerah saya itu sudah mengenalnya. Nah, jadi untuk pembelajaran misalnya bagaimana cara membuatnya itu sedikit-sedikit anak sudah tahu, terus di lembaga tinggal melanjutkan seperti itu mungkin. Oke, caranya bagaimana Ibu membawa sawut itu ke dalam kelas, piye caranya? Mungkin bisa pembelajaran di luar sekolahan, Bu. Itu bisa mengunjungi ke tempat pembuatan yang terdekat dengan lembaga. Oke. Oke, supaya Ibu bisa membawa ke lembaga tersebut, kira-kira sebelumnya Ibu akan ngapain tuh? Supaya anak-anak tuh bisa nyantol ke sawut itu gitu. Menyiapkan bahan dan menyiapkan sawut yang sudah jadi. Oke, berarti Ibu membawa sawut ke dalam kelas gitu ya? Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Terima kasih Bunda Titi. Ada yang lain? Siapa yang belum pernah nih, Bunda? Bunda siapa yang belum pernah nongol? Ini Bu Suci, Bun. Bunda Suci, silahkan. Ya, Bu. Dari hal-hal yang sering dibicarakan anak-anak, Bun. Kadang tuh anak-anak suka nonton kartun Rico itu. Nah, biasanya cerita apa itu? Lagu Planet itu. Nah, terus nanti saya bawakan tema yang seperti itu karena sesuatu yang pernah anak lihat, pernah anak dengar, itu akan lebih nyantol ketika gurunya menyampaikan. Terus kadang anak juga cerita, Bu, tadi malam di desa saya ada jaran kepang, ada leaan. Nah, nanti biasanya saya buatkan kegiatan yang anak-anak sering bicarakan itu, Bun, dan lebih mendalam untuk mencapai ke tingkat standar pencapaian perkembangan anaknya, Bun. Oke, berarti yang saya garis bawahi, mungkin saya boleh ambil kesimpulan, artinya kalau temanya dekat, maka anak-anak itu dapat dengan mudah terinspirasi dan gurunya mengambil dari tema itu, begitu ya? Iya, Bun. Oke, nah, sama berikan pertanyaan tadi dengan Bunda, siapa tadi sebelumnya? Bunda Titi, bagaimana cara menghadirkan, misalnya tadi kalau jaran kepang itu ke dalam kelas atau film kartun itu cara menghadirkannya bagaimana? Dengan membawa sawut yang sudah jadi. Mungkin tadi yang punya Bunda Titi kan membawa sawut ya. Kalau yang kelasnya Bunda Suci? Kalau saya biasanya bawakan lagunya, Bun. Terus nanti itu
lagunya Riko yang planet-planet itu toh Bun. Terus nanti saya buatkan APE yang mendekati ke planet-planet itu. Nanti anak-anak senang sekali. Boleh berupa apa? Berupa apa? Dari bola itu, terus nanti anak-anak suruh mewarnai, dibuat seperti ini, ukurannya kecil, dari yang Mars kecil, Jupiter paling besar gitu Bun. Oke ya. Satu lagi, jangan khawatir, nanti masih ada banyak kesempatan untuk kita ngobrol. Siapa nih Bunda Erna yang mau dikasih, Bunda Romi, siapa yang mau dikasih kesempatan? Bu Tri Utami mungkin ya, yang Bunda pertama. Tri Utami, oke. Yang lain jangan khawatir ya, masih banyak kesempatan. Terima kasih Bun atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Suara saya jelas nggih? Jelas. Saya cuma mau share ya Bunda, sekalian mau minta solusi dari Bunda terkait yang tadi kita bahas mengenai tujuan kita ke Jakarta. Kebetulan di lembaga kami itu pernah mengalami satu kegiatan main yang kita misalnya tujuan kita ke Jakarta, tapi untuk jalannya itu kita beda. Ada yang lewat Wonosobo, ada yang lewat Weleri, katakanlah seperti itu ya Bunda. Tapi pada saat itu kan kita ada dua kelompok, karena masih kita pandemi ya, jadi kita bagi. Kebetulan itu yang kelompok pagi itu anaknya lumayan aktif untuk kegiatan main yang misalnya perkembangan kreativitas mereka sama yang satu kelompok itu, dan yang satu kelompok itu lebih suka yang motorik halus seperti itu. Jadi malah yang seperti tapi tujuannya sama Bunda, ketika ada yang lewat Weleri, ada yang lewat Wonosobo, itu tujuannya sama untuk Jakarta. Tapi malah justru itu yang protes itu wali muridnya Bunda. Kenapa anak kita diperlakukan berbeda? Mereka seperti itu. Kita sudah berusaha memberi pengertian, tapi malah sepertinya mereka itu di depan kita mencoba memahami, tapi di belakang tetap menimbulkan konflik Bunda. Jadi minta saran dari Bunda untuk cara mengatasi wali murid yang seperti itu, kita memberikan pemahamannya seperti apa. Terima kasih. Oke, saya simpan dulu saja pertanyaan dari Bunda Tri Utami. Semoga nanti akan terjawab sepanjang sesi ini gitu ya. Gitu ya Bunda Tri Utami ya. Nah, sebetulnya itu pertanyaan sejuta guru di Indonesia gitu ya, sama. Kalau mau diperbandingkan sama sebetulnya gini, di sekolah saya, di lembaga saya juga sama. Tanpa bermaksud untuk membedakan, kebetulan kan waktu kalau kita di awal itu kan pembagian kelas itu kan kita belum tahu anaknya kayak apa ya, kalau murid baru kan. Artinya ya cuma dikelompokin gitu aja, yang ini di kelompoknya bu guru ini, yang satu kelompok bu guru ini. Dan kebetulan sepanjang perjalanan kemudian ditemukan dua karakteristik dari kelas itu tuh yang berbeda. Berbedanya jauh. Tipikal karakternya tuh beda 180 derajat gitu ya. Jadi meskipun mungkin dengan selevel misalnya di TKA ataupun mungkin di kelas playgroup, dengan tema yang sama, atau mungkin dengan sumber yang sama, ternyata implementasinya ataupun kemudian pelaksanaan KBM-nya itu beda. Karena apa? Ya memang minatnya beda, kemampuannya beda. Boleh nggak? Ya boleh aja. Karena tadi ya, yang penting adalah gurunya yang sebagai fasilitator. Guru itu yang paling ngerti kondisi anak-anaknya. Ibarat kata kalau kita makan ya, kalau memang ada yang cukup dengan nasi sepiring, ada yang tidak cukup dengan nasi sepiring. Ada yang cocok dengan makanan pedas, ada yang tidak cocok dengan makanan pedas. Jadi itu sesuatu hal yang sebetulnya ikutin saja dari siapa yang pengguna ataupun siapa yang menjadi subjek dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau PR-nya sebetulnya sama dengan tadi yang kita diskusikan di awal tadi, bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu memberikan pemahaman persepsi terus-menerus ya kepada wali murid. Kalau mau parenting, jangan seperti kembali saya mengingatkan tadi apa yang disampaikan Bu Sisil kemarin. Jangan cuman di awal. Sekali parenting selesai, tidak bisa. Sekarang rata-rata semua sekolah, semua kelas kan punya media WhatsApp group ya.
dengan wali murid, silahkan pergunakan WhatsApp grup itu seluas-luasnya untuk mengedukasi orang tua murid kita. Jadi parenting itu sifatnya tidak selalu harus semua datang tatap muka, enggak juga. Banyak cara bisa dipakai untuk parenting. Diskusi di grup, boleh kita beri video, kita ambilkan dari misalnya pelatihan nih ya, Bunda kan dapat nih banyak video, dapat channel-channel YouTube yang pembelajaran, silahkan dilempar saja ke grup, minta pendapat dari orang tua, kemudian tinggal bungkus aja. Nah, itu ya mungkin yang bisa sedikit menjawab dari pertanyaan dari Bunda Tri Utami, dan yang lain-lain semoga nanti terjawab sepanjang perjalanan kita nanti. Nah kalau kami akan memberi satu angle, satu contoh ya. Temanggung masih sering hujan? Masih? Masih, Bun. Masih ya, karena apalagi daerah pegunungan ya, biasanya hujan itu lebih sering. Tapi kalau Temanggung tuh bisa banjir nggak sih? Ada daerah yang banjir nggak sih? Daerah tertentu. Daerah tertentu ya, tetap ada cekungan-cekungan ya, meskipun relatif sebetulnya posisinya kan di atas tuh, nggak kayak di Demak ya. Demak itu kan pantura cenderung di bawah gitu ya. Tapi kan tetap ada mungkin spot-spot yang bisa banjir ya. Banjir ini kita naikkan sebagai topik. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan pembelajaran, yang maka kita tuh perlu pakai kendaraan tuh untuk bisa mencapai itu. Kendaraannya adalah tema topik yang kita angkat. Dan dari tema atau topik itu kita tuh butuh inspirasi atau ide untuk teman-teman untuk bisa membawa anak-anak itu masuk ke dalam tema itu. Sehingga saat anak-anak bermain, anak-anak itu bisa betul-betul dan kita pun sebagai guru akan dimudahkan karena terinspirasi dari buku cerita tersebut. Ya. Karena tidak hanya buku cerita tentunya ya, cerita. Nah, banyak hal ya. Bisa dari buku, silahkan nih. Kalau BOP kan boleh nih buat beli buku. Silahkan teman-teman memilih buku untuk anak-anak. Tentunya tidak sembarang buku ya. Kalau mau beli buku sebaiknya dibaca dulu isinya. Apakah betul-betul memang sesuai dan memang buku itu bisa memberikan sumber inspirasi buat anak-anak. Kemudian banyak sekali media digital nih, salah satunya adalah Room to Read, literasi cloud. Nah ini, siapa yang sudah pernah pakai ini, sudah pernah buka-buka ini? Nah ini free, digital, gratis, teman-teman bisa buka apa saja, sudah ada jenjangnya, sudah ada temanya, teman-teman tinggal pilih. Ya di sini memang nggak bisa di-download, tapi kan tetap bisa dimasukkan di daftar pustakanya teman-teman kalau kita sign in atau masuk di Room to Read ya. Nah, sekarang kan canggih nih, nggak apa-apa bisa lewat HP, di-share linknya juga mungkin ke orang tua, bisa juga kemudian orang guru membacakan di HP ataupun di laptop untuk anak-anak di kelas. Nah, ini buku ini juga buku yang pernah kami pakai juga di lembaga kami untuk ini bukunya judulnya Lautkah ini gitu ya, tapi isinya sebetulnya tentang bagaimana terjadinya hujan dan banjir ya. Silahkan nanti dicek, dibaca. Atau teman-teman cari di YouTube, banyak ya. Cerita anak-anak itu banyak sekali ya dengan berbagai tema. Nah, ini di YouTube cerita apa aja. Kalau nggak ada sinyal, nggak ada gadget, nggak ada apa-apa, nggak punya buku, gambar sendiri. Guru PAUD biasanya pinter gambar, gitu ya. Aku nggak bisa gambar, Bu. Gambaranku jelek, gitu ya. Kalau nggak bisa gambar, nah sekarang eranya era digital. Boleh loh download di internet, milih di HP. Nanti kalau nggak punya laptop, nggak punya printer, boleh pergi ke tukang rental di print gitu ya, supaya kita punya gambar-gambar untuk kita bisa susun gitu ya, sebagai media kita untuk mengantarkan topik atau tema yang kita pilih ya. Misalnya di sini tuh ya ada beberapa gambar yang kemudian kita pakai. Nah, kalau nggak mau repot lagi download ke rental, boleh bikin sendiri boneka. Wah, ternyata
boneka tangan ini ya, baik dari kertas, kaos kaki bekas, apapun yang bisa kita pakai atau kita buat sendiri. Malah bisa interaktif sama anak-anak. Aduh, aku kehujanan. Apa ya yang bisa aku pakai supaya aku tidak kehujanan? Nah, nanti bonekanya dipayungi. Atau bonekanya mungkin anak-anak ditutupin plastik. Atau ditutupin apa ya. Ini bisa dipakai untuk interaktif. Nah, ini ya. Banyak sekali buku yang bisa kita pakai. Nah, selain dari kalau tadi ada boneka seperti ini, bisa juga kita membuat media seperti ini nih. Ada ini yang di bawah nih bagus banget ya, wayang nih ya. Wayangnya dari daun apa tuh? Ayo. Daun apa tuh? Daun ketela ya, daun ketela. Nah, dodong telo. Daun singkong. Nah, atau dari pisang tuh. Nah, sederhana. Kalau wayang mungkin susah, kemudian ini pakai daun, kok pakai pisang. Kalau di Temanggung apa sih produk panen utamanya apa? Selain tembakau. Kopi, Bu. Apa? Kopi. Oh, kopi. Kalau buah-buahan apa? Kelengkeng. Oh, kelengkeng. Jambu biji. Oh, jambu biji. Bisa nggak bambu biji dibuat jadi misalnya orang-orangan? Bisa. Bisa ya. Tempelin gitu ya, ditusuk dengan seperti pisang-pisang ini ya. Banyak cara yang bisa kita pakai untuk menghantarkan tema supaya anak-anak ini lebih tertarik, lebih berminat dan masuk pada tema yang akan kita hantarkan. Kalau temanya sukses masuk, maka kita anak-anak akan terinspirasi untuk bisa lebih masuk ke dalam kegiatan main, gurunya pun juga dimudahkan saat kita mencari kegiatan bermain. Nah, atau ini juga nih, pakai bayangan, kalau nggak punya apa-apa, pokoknya yang penting kono cahaya dan lampu, pakai bayangan badanmu sendiri juga bisa. Nah, ini ada, atau pakai, nah ini kalau yang canggih pakai pasir, atau pakai boneka tangan, ya silakan. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengambil sampel latihan, cara melihatnya bahwa buku cerita itu sebetulnya kenapa sih kita pakai buku cerita, kenapa kita memakai cerita, apa sih esensinya, apa sih urgensinya. Buku ceritanya kita ambil dari portalnya anggunpaud.kemdikbud.go.id ya. Silahkan nanti teman-teman berselancar di sana. Di sana banyak sekali buku yang bisa bahkan di-download langsung, di-print bisa. Itu free, tidak bukunya bisa di-print sendiri supaya bisa kita hadirkan nanti di kelas juga. Ya, nih ya, kita mau coba nih. Nah, kalau kita lihat buku, cobalah teman-teman untuk tidak sekedar, nah, kebanyakan kalau selama ini kita mau pakai buku, itu kita hanya melihat pada pesan moral, benar nggak? Oh, apa sih pesan moralnya gitu ya? Karena kita tuh selalu dari kemarin mungkin kita selalu lebih banyak masukan untuk kita tuh tahunya bahwa buku itu mengandung pesan moral gitu. Enggak salah gitu ya. Tetapi sebetulnya dari buku itu tidak hanya pesan moral. Banyak sekali muatan yang bisa kita ambil. Contoh nih, sebentar. Ya. Nah, kalau kita mau melihat konsep-konsep termuat di dalam situ, nih ada ceritanya saya baca ya, sudah 2 hari ini hujan turun terus. Permukaan air Sungai Citarum sudah mulai naik. Bendera kuning sudah dipasang oleh Pak RW. Ada konsep angka, apalagi? Selain angka apalagi? Warna. Warna, ya ada bendera kuning, apalagi? Bentuk geometri. Bentuk benda. Cuaca. Alat yang digunakan. Tinggi rendah. Jabatan di kampung RW itu. Waktu pindah channel.
Iya sih. Halo. Iya sih, mungkin sinyalnya. Bu Erna, Bu Yosi terpental apa ya? Oh, enggak ada masuk. Oke, maafkan aku. Sudah terlihat kah? Sudah, Bun. Ya. Oke, sudah. Wajah saya yang cantik ini sempat terhilang ya. Ya. Gak apa-apa ya, nggak ada yang dipuji sendirilah ya. Oke, tadi kita temukan konsep angka, konsep warna, apalagi? Tinggi rendah itu. Tinggi rendah. Oke, mungkin bukan tinggi rendah ya. Ada kata-kata apa di situ? Mulai naik, sudah mulai naik itu. Naik, terus ada lawan katanya ada di situ? Iya. Tidak ada. Naik turun. Naik turun, betul. Hujannya Naik turun. Naik, ya. Apalagi? Kosakata Ada kata Pak RW. RW. Ada nama-nama tertentu? Cuaca itu pun hujan. Hujan. Ada yang Nama sungai. Ya, sungai. Nama sungai. Namanya. Oke, sip. Berarti hari halaman pertama ini kita bisa lihat ya bahwa ternyata buku cerita ini tidak hanya membawa pesan moral, tetapi sebetulnya di dalamnya banyak sekali muatan yang konsep yang itu. Nah, ini ya, ada keaksaraannya, ada matematikanya, ada sainsnya. Yuk, halaman kedua. Ayo Maryam, bereskan baju, kaos kaki, selimut, dan mainan yang siap dibawa bila terjadi banjir, kata ayah. Kita akan kemana, ayah? Tanya Maryam. Kita harus mengungsi jika terjadi banjir seperti tahun lalu, jawab ibu. Yuk, dicari coba kira-kira konsep apa yang muncul di situ. Perlengkapan. Perlengkapan apa? Perlengkapan diri sendiri. Oke, apa tuh? Perlengkapan dalam keluarga. Kaos kaki, selimut, mainan. Maksudnya perlengkapan baju, kaos kaki, selimut itu kira-kira apa tuh? Pakaian. Oke, kategori atau klasifikasi dari pakaian ya. Oke. Apa lagi? Kata banjir itu gejala alam. Gejala alam bila terjadi banjir. Apalagi? Kosakata yang menarik ada nggak? Mengungsi, Bunda. Ya, mengungsi ki opo toh gitu ya. Oke. Nah, ini ya ada beres-beres, ada tuh kukut-kukut ya toh. Mau bawa apa nih gitu ya konsepnya. Jadi masuk nggak ini ada konsepnya ya. Jadi tidak sekedar pesan moral. Bahkan ada ini ya semacam instruksi ataupun woro-woro ya kan ya. Oh, kalau banjir, hujan terus-menerus kita akan bisa terjadi banjir. Kita harus bersiap-siap. Nah, ya, apalagi tiba-tiba terdengar suara bunyi kentongan bersautan. Tok 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 tok. Seluruh warga segera mengungsi ke tempat aman. Petugas memberi peringatan melalui pengeras suara. Apa tuh? Alat komunikasi. Suara. Apa ya alat komunikasinya? Kentongan. Alat komunikasi tradisional dan modern. Kalau dari gambarnya itu apa lagi selain kentongan? Speaker alat komunikasi. Toa. Ada toanya. Ada yang bilang toa, ada yang bilang pengeras suara. Kalau toa itu sebetulnya kita sebut merek ya. Nah itu tadi ya. Ada yang bilang halo-halo gitu ya. Kalau anak kecil kan gitu ya tangkepannya ya. Itu loh Bu bawa halo-halo gitu ya. Apalagi?
Apa yang menarik di situ? Ada konsep matematisnya? Payung, Bunda. keras dan pelan. Ada tulisan pos ronda. Tradisional Oh, ada tulisan pos ronda, keaksaraannya muncul. Baik, apalagi? Matematis ada nggak? Ada. Apa? Profesi. Orangnya ada berapa? Gambar orangnya. Oke, orangnya ada berapa? Ingat loh ya, konsep matematis itu tidak hanya bersifat numerasi loh ya, tapi juga yang lain. Ada nggak kira-kira konsep matematis yang tersembunyi? Bunyi tok-toknya itu Bun ada Iya, oke. berapa Kenapa? kali? Berapa kali? Itu selain berapa kali ada apa? Ada payung. Berapa? Kentongan bersahutan. Oke. Ada tulisannya pos ronda, Bun. Oke. Ada tulisannya pos ronda. Ya, itu literasinya ya. Jadi pengeras suara bisa jadi juga seberapa keras nih kentongannya, gitu ya. Nah, ada konsep-konsep yang muncul lagi. Jadi kalau kita lihat halaman per halaman, semuanya memunculkan konsep-konsep. Ya. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak diketahui, walaupun mungkin tidak pernah dialami oleh anak pun bisa jadi muncul pada cerita tersebut. Kan belum tentu ya semua anak pernah kebanjiran dan mengungsi ya kan? Saya juga belum pernah kok sebetulnya ya, tapi dari cerita ini kemudian kita tahu, oh ternyata ada orang-orang yang punya rumah di lokasi yang rawan banjir, sehingga saat ada hujan datang terus-menerus, maka harus bersiap-siap untuk banjir, ya, untuk mengungsi gitu ya, kok untuk banjir. Oke, ada lagi ya, semuanya muncul nggak ya? Nah ini juga ini ya. Ibu, kenapa selalu banjir? Tanya Maryam sambil berbagi kue. Muncul apa nih? Muatan apa nih? Karakter. Karakter. Berbagi. Ya. Yes, berbagi. Karena hutan-hutan banyak ditebangi. Jadi air hujan tidak terserap ke tanah. Tanahnya ikut terbawa air sehingga sungai menjadi dangkal. Apa tuh yang diterangkan? Apa tuh? Sainnya, Bun. Sains. Sains ya, konsep sainsnya muncul. Sebab dan akibat itu ya, sebab terjadinya banjir ya. Nah, itu muncul itu di situ muatannya. Orang-orang juga buang sampah ke sungai. Saat musim hujan, sungai yang dangkal tersumbat airnya sehingga saking tidak kuat jadi jebol. Masih lanjutan yang tadi ya. Sainsnya dieksplor lagi. Berarti ada pesan moral juga ada di situ? Ada. Nah, Buang sampah, Bunda. jangan buang sampah, buang sampah sembarangan. Jangan menebang hutan itu. Jangan menebang pohon. Harus tebang pilih. Betul. Bersihkan selokan. Yes, ya supaya tidak dangkal. Nah, banyak ya. Nah, banyak sekali pesan moralnya selain ini. Ini dapur umum. Nah, ini ada tulisan dapur umum. Ibu-ibu, esoknya ibuku memasak di dapur umum. Maryam dan anak lainnya bermain di aula kelurahan. Mereka tidak boleh bermain jauh, tidak bermain air, tidak mendekati tiang listrik, tidak memegang kabel listrik. Nah, ini apa nih? Muatan yang muncul di situ apa tuh? Karakternya sama. Ibu-ibunya bekerja sama memasak di dapur umum ya, gitu. Apalagi ada peringatan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Apalagi konsep sainsnya ada nggak? Ada Bunda, itu lagi masak itu Bunda. Menyampur bumbu itu ke masakan. Oke, kalau dari gambarnya ya, kalau dari tulisannya? Konsep pengelompokan. Konsep pengelompokan apa? Ibu-ibu, ada anak-anaknya. Ibu-ibunya pada main, anak-anaknya main. Oke. Ini ya tugas mungkin ya, peran ya. Kalau ibu-ibu memasak, anak-anak boleh bermain. Apalagi?
pekerjaan. Itulah yang tadi tidak boleh bermain jauh, Batasan, Bunda. air, tidak mendekati tiang listrik, tidak memegang kabel listrik. Kenapa kok tidak boleh mendekati tiang listrik, tidak memegang kabel listrik? Kesetrum. Karena ada air. Air itu merupakan apa? Penghantar listrik. Oh, ya, ini ada konsep sains yang harus secara sederhana harus diketahui anak-anak. Jadi kalau anak-anak badannya basah, boleh nggak pegang-pegang colokan listrik gitu? Oke, mungkin warning juga anak-anak kalau masih kecil boleh nggak bermain dengan kabel listrik? Boleh nggak pegang-pegang kabel? Kalau ada tiang listrik di jalan, apa yang harus kita lakukan ya? Itu menjadi pesan-pesan sekaligus edukasi buat anak-anak ya. Nah, jadi ini ya, nah itu tadi muatan-muatan yang masuk di cerita. Ternyata cerita itu tidak hanya sekedar membawa pesan moral, tetapi cerita itu banyak sekali membawa konsep-konsep muatan. Membawa inspirasi nggak menurut teman-teman? Ya. Ya. Jadi kira-kira anak-anak banyak dikenalkan oleh banyak hal baru nggak? Ya. Iya. Apakah itu juga tetap dekat dengan kehidupannya sehari-hari? Ya. Iya, ya. Jadi meskipun mungkin itu hal-hal yang baru, tetapi namanya juga cerita anak, pasti sudah Nah, selain dari muatan atau konsep yang terkandung di dalam cerita, jangan lupa untuk petugas membantu untuk kontrol mic ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan celotehnya anak. Jadi saat kita bercerita, anak kan nggak cuma diem aja kan ya, ada interaksi kan antara guru dengan muridnya, betul nggak? Betul. Kan anak-anak pasti komen kan ya? Kan nggak sekedar dibacain, bu itu ada senternya gitu ya, misalnya aku punya senter di rumah gitu. Bu kentongan itu apa toh gitu ya? Oh, aku juga pernah kebanjiran rumahnya, soalnya gotnya di depan rumahku toh bampet, terus rumahku banjir gitu ya. Jadi banyak celoteh anak itu juga hal yang sangat harus kita perhatikan. Nah, ini ya misalnya tentang sungai, tentang tadi hujan, muncul nih. Apakah ini mungkin muncul dari anak-anak? Nah, kalau muncul, kemudian kita tuh boleh mencatat, menulis, dan kita memetakan ini ya, apa sih celotehannya mereka ditangkap. Nah, tergantung, bisa jadi seperti ini, bisa jadi mungkin di kelasnya Bunda tidak seperti ini, karena anak-anak mungkin dalam menangkap bisa jadi berbeda. Nah, ini yang kita namakan dengan peta konsep. Nah, ini semua sudah PTM kan ya kemarin katanya, jadi mestinya nggak ada kesulitan untuk guru menangkap apa yang menjadi celoteh dari anak-anak. Seandainya pun saat kita kemudian terpaksa BDR lagi, hal ini bisa dilakukan nggak? Bisa ya. Bisa. Caranya bagaimana? Kira-kira guru tuh punya bayangan nggak sih kalau saya cerita ini, anak-anak bakal komentar apa? Kira-kira kalau dari cerita Oke, disampaikan lewat video. Kemudian kira-kira kalau Bu Guru tuh bisa mengantisipasi nggak? Kira-kira muncul apa aja dari cerita itu yang kira-kira akan dikomen oleh anak? Kan mesti ngerti keseharian kan ya, anak-anaknya ya. Misalnya saya punya murid senengannya tuh ini ya, sesuatu yang berbau teknologi. Jadi aku tahu nih, kalau aku perlihatkan cerita ini, anak ini pasti akan menyoroti tentang listrik-listrik tadi. Anak-anak akan menyoroti tentang senter misalnya gitu ya. Jadi kan kita punya hal yang bisa kita antisipasikan. Jadi meskipun kalau kita nanti tidak ketemu dengan anak-anak, kita tetap bisa kok membuat hal seperti ini.
Kenapa dibuat seperti ini ya? Karena sebetulnya ini memudahkan kita untuk nanti dari sini, nah dari sini kita tuh bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan main yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh anak, menjadi minat anak. Kalau dicelotehkan kan berarti itu apa yang menjadi minat anak toh? Apa yang ditangkap oleh anak. Kalau yang kita mengakomodasi apa yang ditangkap oleh anak, maka itu akan memudahkan kita saat kita mengantarkan kegiatan main. Nah, jangan lupa bahwa ini semua adalah kendaraan untuk kita bisa menuju pada tujuan kita. Ya, jadi ini penting banget gitu ya. Saya share dulu karena ini banyak coretan ini. Ulang ya. Oke. Nah, lanjut nih. Nah, sekarang kita mau ambil satu poin dari, nah ini kita mau mengembangkan ya, kita mau ngambil satu poin dari webbing ini, dari peta ini. Saya mau membahas tentang kentongan. Nah, ternyata anak-anak tertarik banget nih dengan kentongan. Karena mungkin pernah lihat, apalagi ini bulan puasa. Yo, kalau bulan puasa ketemu kentongan nggak? Ya. Buat apa? Ya, bangunin sahur. Makan sahur. Itu ya, anak-anak itu kan senang banget tuh ya. Nah, berarti akan mungkin pernah bisa diingatkan nih kentongan nih ya. Nah, kentongan itu kita bahas apa aja sih kemarin? Oh, tentang suara. Oh, tentang bahannya. Bahannya, Bu, dari bambu. Betul. Oh, kentongan itu bisa dibunyikan. Caranya bagaimana membunyikannya? Dipukul. Ya, kalau suaranya berarti kira-kira apa? Ada nyaring lembut. Nyaring. Ada warna suaranya. Karena kalau dari kayu, dari bambu, dari besar kecilnya bambu juga pengaruh nggak? Pengaruh ya. Terus bagaimana cara kita memukulnya? Cepat atau lambat? Tung 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 apa? Tok tok tok. Nah, beda ya. Kemudian dari kayu ini cara membunyikannya, dipukul keras-keras kah, diketuk-ketuk kah, bunyikannya pakai apa gitu ya. Apa mungkin jangan-jangan kentongannya yang ditutuk gitu ya, dibenturkan, enggak kentongannya yang dipukul tapi kentongannya yang ditutuk jenenge bocah ya kan, segala sesuatu mungkin terjadi gitu ya. Ya. Nah, mungkin nggak dari besi. Bisa ya, karena mungkin sudah nggak ada. Lebih awet pun kalau digantung di pos ronda, ada besi dipukul ya. Teng 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 teng. Bunyinya beda. Lonceng. Nah, mungkin pakai lonceng, nggak kentongan. Oke, berarti saya boleh loh menambahkan lagi satu lagi, tidak kentongan, lonceng ya, pakai tiang listrik. Oh, betul, pakai tiang listrik, benar banget ya. Saya boleh menambahkan di situ panahnya pakai tiang listrik yang dipukul ya, benar ya. Dengan catatan di desanya sudah ada listrik ya. Kalau nggak ada listrik kan nggak ada tiang listrik toh. Hanya tiang sanes ya, Bun. Nah, tapi saya rasa seluruh Jawa nih kalau nggak ada lah ya daerah yang tidak terjangkau listrik kecuali di daerah perbatasan luar Pulau Jawa. Sudah ada yang pernah ke sana? Berbahagialah ya, bukan berbahagialah ya. Jawa itu semuanya sudah terfasilitasi dengan baik. Kalau teman-teman pergi ke luar Jawa, apalagi yang di ujung-ujung, ya itu beda jauh ya. Oke. Nah, ini kita tuh bisa menaikkan atau bisa terinspirasi, bisa dibuatkan ragam mainnya. Anak membuat kentongan, anak membedakan suara, anak bermain musik dengan kentongan. Muncul nggak ini ya? Gampang kan ya kalau dari kentongan. Buat kentongan kan gampang toh? Dari apa? Bambu. Dari bambu. Di sekitar anak ada. Dilihat kan? Bambu. Sudah ada semua itu. Kan, ya? Dari kayu juga bisa. Bambu, kayu. Terus kalau untuk bisa bermain membedakan suara, berarti anak-anak mesti disiapkan apa? Lebih dari itu jenis mungkin ya, Bun. Nah, berarti ada berbagai jenis alat yang bisa dieksperimen, dipukul-pukul. Betul.
Kemudian anak bermain musik dengan kentongan, berarti anak-anak mungkin dikasih lagu terus disuruh mukul sesuai Irama. ya, betul. Nah, betul. Atau mungkin iramanya gitu ya. Nah, silahkan ini. Nah, kalau sudah tadi tetap dengan tema kentongan tadi, akan dengan sangat mudah kita itu menyiapkan ragam main. Coba dilihat tuh, dibaca. Siapa yang mau membacakan tuh ragam main yang muncul kira-kira apa? Di situ apa aja tuh? Ada yang bacain dong satu. Saya Bun. Rajan. Bu Winarsi. Ya. Oke, silahkan. Kegiatan main, anak membuat kentongan, anak membedakan suara ragam kentongan, anak bermain musik kentongan dengan benda dan tubuhnya, anak main peran memberitahu banjir dengan kentongan, anak mengenal huruf dalam kata kentongan, anak membandingkan suara kentongan dengan benda lain, atau mana yang lebih keras. Kira-kira dari kegiatan ini kemudian ada yang eksploratif nggak kira-kira? Itu Bun, anak bermain musik kentongan dengan benda dan tubuhnya itu yang bisa dieksplor ya. Oke, apakah alat yang lain tidak bisa dieksplor? Membandingkan suara kentongan dengan benda lain. Oke. Apakah semua permainan-permainan ini open, terbuka untuk dieksplor? Anak membuat kentongan. Oke, berarti apakah hanya satu cara untuk membuat kentongan? Tidak. Tidak. Membuat dari apa? Bahan yang berbeda, cara yang berbeda. Oke. Bisa dari botol. Betul. Nah, oke. Dari kayu, dari bambu. Apalagi bambu, apalagi Dari bekas galon. galon, betul, apalagi Plastik. sirup Dari kaleng. kaleng, betul ya. Oke, anak membedakan suara ragam kentongan. Tadi sudah, kalau anaknya sudah membuat banyak kentongan, berarti kalau dipukul berarti suaranya beragam enggak? Beragam. Termasuk alat untuk memukulnya dipakai, bisa apa aja tuh yang dipakai untuk memukul? Sendok, kayu, tumpet, ya, oke. Berarti banyak pilihan ya. Berarti tidak hanya dimainkan atau dilakukan dengan satu cara, betul? Iya. Kira-kira anak-anak berinteraksi dengan kaleng dan dengan bambu beda nggak? Beda. Anak-anak merasakan sensasi yang beda nggak? Saat Iya. Nggak beda. Betul ya. Jadi memuat apa ya? Banyak hal yang bisa dipelajari atau bisa masuk ke dalam anak-anak yang tadi dirasakan sebagai stimulasi untuk anak. Anak bermain musik kentongan dengan benda dan tubuhnya. Sekarang berarti, kalau dipukul di sini, di tangan kayak apa? Kalau dipukul di perut saya gitu ya, atau mungkin dipukul di ini pinggul saya gitu ya. Nah itu kan suaranya mungkin beda-beda. Ada yang buk-buk gitu ya. Kalau perutnya kembung mungkin dung-dung-dung gitu. Oke, kalau anak main peran memberitahu banjir dengan kentongan, piye caranya coba anaknya? Memukul kentongan itu. Oke, kira-kira sambil apa tuh anak-anak? Sambil teriak-teriak banjir. Teriak apa? Lari. Banjir gitu ya. Nah, terus kira-kira biasanya anak pakai apa tuh? Apakah ada hal khusus yang kalau banjir berarti harus pakai apa tuh? Lari ke sana ke sini, Bu. Lari ke sana ke sini. Pakai bila mana mungkin disiapkan sepatu boot, sarung, celananya dilinting, pakai payung atau jas hujan. Main perannya ya. Nah, jadi
ayo teman-teman kita berimajinasi sesuai dengan anak-anak ya. Jadi jangan pakai pikiran orang dewasa. Oh, anak main peran memberitahu banjir ya cuma dipakai kentongan tok gitu. Itu enggak hidup ya. Nah, ingat loh ya, guru itu fasilitator. Guru yang menyiapkan supaya anak itu juga bisa distimulasi, itu kan guru yang menyiapkan. Oh, ada jas hujan, ada payung, ada topi, mungkin ada daun pisang, dicepai senter, dicepai apalagi sepatu boot mungkin ya. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau banjir kan konteksnya begitu ya, gitu. Oke. Anak mengenal huruf dalam kata kentongan. Nah, boleh toh suruh nulis. Atau mungkin tadi bikin karena main perannya ada pos rondanya tadi, makanya ditulis kemudian pos rondanya ditulisi tulisan pos ronda gitu ya. Atau mungkin kentongannya diberi nama, boleh gitu ya, literasinya muncul. Anak membandingkan suara kentongan dengan benda lain. Mana yang lebih keras? Mana yang lebih nyaring? Apakah sama kalau dipukul dengan pemukul yang sama juga menghasilkan hal yang sama, suaranya sama. Ini eksperimental semuanya. Nah, ini RPPM nih teman-teman. Bisa sudah muncul banyak kegiatan yang bisa dipakai bahkan mungkin untuk seminggu. Masih bisa ditambah lagi nggak? Masih bisa. Masih bisa ya. Nah, dari situ bisa kelihatan muncul nggak kompetensinya? Muncul di situ semua. Nah, ada KDKI-nya muncul di situ semua. Jadi semua komplit nggak itu? Ada sosemnya, ada kognitifnya, ada bahasanya, ada seninya, betul? Betul. Betul. Ya, nyambung nggak ini KDKI-nya dengan apa yang dikerjakan anak? Nyambung. Nyambung. Kalau selama ini yang dibuat teman-teman nyambung nggak? Ada yang nyambung, ada yang enggak. kadang-kadang. Ada yang enggak. Oke, terima kasih untuk pengakuannya ya. Kadang nyambung, kadang enggak. Banyak nyambungnya apa banyak enggaknya? Enggaknya. Oh, banyak enggak. Yang enggak. Mengurangi dosa. Jujur ya. Karena disesuaikan dengan kondisi, Bu. Kondisi siapa? Kondisi anak-anak. Lembaga dan anak-anak juga. Nah, itu kan hanya itu nganu. Kalau aku bilang lebih banyak disesuaikan dengan kondisi bu guru gitu ya. Ala to Bu kok angel-angel golek bambu, golek black, golek apa meneh kok nungo tiang listrik to Bu apa tiang listrik tak bedol tak gawa ning sekolahan. Nah, ini ya teman-teman, padahal sebetulnya kalau mau jujur, apakah benda-benda yang kita pakai itu jauh dari kehidupan kita? Mahal harganya, sulit didapat? Tidak. Ya. Apakah gurunya pakai dewe? Gurune? Enggak. Ora. Ada orang tua, Bu. Betul, bisa melibatkan orang tua. Mungkin anaknya ya ditanya, hari ini main kentongan, kira-kira teman-teman anak-anak apa lagi yang bisa kita pukul dan keluar bunyinya? Aku di rumah mainnya pakai ember, Bu. Oke, besok boleh bawa embermu gitu ya. Nah, kan bisa kan ya, banyak cara yang bisa kita pakai. Yang penting sampai di tujuan. Tujuannya apa? KDKI ini mau tercapai, kompetensinya muncul, terlaksana. Dan itu ya. Sampai di situ saya dulu. Ada yang mau komen, kasih tanggapan? Bu Yosi, maaf. Okay. Artinya ketika kita tercipta atau kita dari kegiatan main itu muncul KDKI kan gitu ya. Nah, kemudian untuk pembuatannya Bun, kita buat kegiatan main dulu baru kita munculkan KDKI-nya atau gimana Bun? Ketika kita buat KDKI dulu itu kan kadang artinya kan gurunya yang membuat kegiatan mainnya ya Bun. Atau gimana Bu Yosi?
guru yang membuat kegiatan main. Lah selama ini yang membuat kegiatan main siapa? Ya, harusnya kan kita dari anak-anak ya, Bun. Minatnya, berangkatnya Ya, dari betul, minatnya dari anak. Tapi yang menyiapkan kegiatan main siapa? Gurunya, Bun. Lah ya gurunya toh. Oke, kalau sekarang saya tanya saja ke Bunda Romi. Menurut Bunda Romi, gampang cara ini apa gampang dari KDKI itu terus kemudian jadi kegiatan main? Kalau saya lihat dari tadi kok jadinya gampang dari kegiatan main terus KDKI ya? Kira-kira menyalahi aturan nggak itu? Iya sih. Aturannya sopo? Aturannya jelas apa gimana, Bun? Oke. Coba nanti dibaca lagi pedoman kurikulum 2013-nya gitu ya. Dan kemudian kita boleh balik lagi yang paling penting saya harus garis bawahi adalah sebetulnya balik lagi nih. Tujuannya kemana? Tercapai apa enggak? Masalah kendaraannya, variabelnya diserahkan pada siapa tadi? Yang mandegani tadi siapa? Yang memfasilitasi? Bu Guru. Bu Guru. Nek Bu Guru merasa ini lebih gampang, why not? Kenapa tidak? Benar nggak? Tuh. Nek Bu Guru PAUD bayaran ora sepiro. Golek sing gampang wae ora usah sing angel. Makasih. Kan kita senasib sepenanggungan gitu ya. Wis labu nek guru PAUD iku ora ana sing gaji boro-boro UMR ya toh. Jadi kalau ada yang gampang kenapa kita cari yang susah? 1, lebih gampang. 2, lebih mengena apa enggak menurut Bunda Romi? Iya, lebih mengena ya. Iya. Jadi benar kalau menurut saya sih lebih gampang memudahkan kita gitu loh. Dan anak-anak kan sudah dibangun minatnya dari mana tadi? Dari ide anak-anak juga. Ya, enggak, tadi sebelum ide anak-anak yang mana? Ini permainan ini, kegiatan main ini kan diambil sesuai kita rencanakan. Nah, ini namanya guru merencanakan sesuai dengan minat anak. Minat anaknya tadi sudah kita bangun dari mana? Inspirasinya apa tadi? Ayo dong teman-teman bantu. Bunda Romi sampai ndredeg ini. Iya loh, saya kemeringet loh. Cerita. Apa? Kok saya balik? Dari buku cerita. Buku cerita. Dari buku cerita, betul. Saya bolak-balik, saya ulang-ulang biar teman-teman lebih semakin mandes gitu ya. Semakin mandes. Katanya kan sesuai ilmu otak, kalau mau jaringannya bagus harus diulang gitu ya. Harus melalui proses berpikir. Oke, kayaknya ada yang raise hand nih Bunda Romi, Bunda Desi. Oke, ya Bunda Desi silahkan. Ya, terima kasih Bu, sudah diizinkan untuk bertanya. Terima kasih atas penjelasannya yang tadi Bu Yosi. Saya itu jadi ingat ketika dulu kuliah ya, salah satu dosen saya itu bilang seperti ini, sebenarnya kurikulum itu dipermudah saja. Kan ambil perencanaan pembelajaran itu bisa yang dari akar ke atas gitu ya, ke pohonnya, atau dari pohonnya sampai ke akarnya gitu, yang tadi ditanyakan Bunda Romi seperti itu ya, dari KD ke KI terus ke kegiatan atau kegiatan ke KDKI. Itu sebenarnya diizinkan ya Bu ya, dan tidak menyalahi aturan mana saja. Yang saya ingin tanyakan itu ini, kadang di lembaga saya itu sudah ditentukan sama tim kurikulum itu dari KD ke KI gitu. Jadi makanya tadi pas waktu sesi curhat itu saya bilang terlalu jelimet itu karena saya itu suka menemukan KDKI itu tidak sesuai dengan tema gitu, dan tidak sesuai dengan perencanaan permainannya gitu. Nah, kalau tadi dari penjelasan Bu Yosi itu yang pertama kita butuhkan itu kan berarti observasi anak ya. Observasi anak itu butuhnya ke apa saja seperti itu ya. Itu apakah itu perlu penjajakan khusus
atau dari ilmu kira-kira, ini kira-kira anak itu butuh yang dekat dengan anak seperti ini saja, atau kita butuh penjajakan khusus gitu loh Bu. Terima kasih. Mana ini Bu Yosi? Udah nggak stabil sinyalnya. Ada ya. Bu Erna, cek. Bisa dicoba Bu Erna, mic-nya. Bisa nggak? Oh, alhamdulillah. Ya. Udah Bu Lilis. Selamat siang Bu Lilis. Bu Yosi terpental lah ya. Pak Fai, Bu Yosi. Ya Bu. Bu Lilis ke unmute. Saya udah bisa buka sekarang. Maaf, saya nggak buka video ya teman-teman. Kayaknya Bu Yosi terpental. Ya. Saya bantu cerita sedikit. Kayaknya Bu Desi waktu STEAM itu juga menanyakan hal yang sama ya. Jadi sebetulnya kan kami ini pengen membukakan pikiran teman-teman bagaimana sih selama ini kan fokusnya teman-teman kan di tema. Sehingga lebih pada bagaimana supaya tema itu tercapai. Betul kan? Saya tak mengetokkan diri. Jadi kita lebih fokus bagaimana supaya tema itu tercapai. Padahal tadi kan Bu Yosi sudah sampaikan, kita tuh ada banyak cara untuk menuju ke situ. Nah ini Bu Yosi sudah mulai datang nih. Jadi teman-teman jangan terpakunya di tema, tapi di tujuan. Tujuannya ada di KD. Mau seperti apa kegiatannya, yang penting kita arahnya adalah bagaimana supaya KD itu tercapai. Bu Yosi keluar lagi. Iya Bu, stabil kayaknya. Maafkan aku, kenapa pagi ini sinyal tak bersahabat? Apa PowerPoint-mu dikirim ke tempatku tak bantu share, Po? Mungkin nggak kuat. Kata ya sih, sebentar. Saya pindah channel sih ini. Oh ya, coba mungkin channel baru nih. Saya tadi ngisi sedikit ngomong teman-teman. Fokus ke tujuan di KD, jangan fokus di tema. Yes. Terima kasih Bunda Lili sudah Silahkan dibantu. dilanjutkan. Kayaknya, pokoknya kalau pas nggak kuat, aku nyemplung gitu, ya. Oke, siap. Silahkan. Aku sembunyi lagi deh. Sampai ngendi mau. Oke, jadi betul ya kata Bunda Lilis, fokusnya pada tujuan. Jadi jangan, atau saya minta izin ya, kalau saya tidak menampilkan wajah bagaimana supaya sinyalnya kuat. Gitu aja. Itu ya. Yang penting terdengar suaramu. Yes. Oke, sambil membayangkan wajahku aja yang cantik gitu ya. Siap, yuk, monggo. Nanti kalau sudah kuat, nanti saya sambung dengan wajah lagi ya, oke. Menjawab Bunda Desi ya, jadi mau dari mana? Yang penting tujuan tercapai, yang penting guru dipermudah. Kalau saya itu aja. Gimana Bunda Desi? Bunda Romi, Bunda Erna, yuk. Ya. Lanjut dulu ya. Karena waktu kita juga terus berjalan. Oh iya. Oke. Bun. Siap. Nah, kalau saya pokoknya gitu. Nanti silahkan dibaca lagi di kurikulum 2013. Apa ya ono statement yang mengatakan dengan kuat strong bahwa memang begitu. Dan sekali lagi ditegaskan ya toh, namanya saja rencana. Tadi kan Bunda Desi bilang begitu. Nggak salah sih mau di yang mana duluan boleh. Nah, sekarang ada pilihan nih, yang enak, yang mampu, yang gampang, yang mana. Jadi silakan
yang mana. Namanya saja rencana. Artinya teman-teman ini boleh loh untuk di perjalanan itu teman-teman nanti disesuaikan, direvisi, dikondisikan. Yang paling tahu adalah guru ya sebagai fasilitatornya. Kan Bu Guru mengenali anak-anaknya kan ya. Nah, kadang-kala memang ini nih kurikulum, apalagi kalau sudah akreditasi, maaf ada Bu Lilis nih ya karena asesor, tapi Bu asesor yang satu ini kan sudah beda dengan asesor yang lainnya. Mohon maaf ya kalau ada yang jadi memang benar ya Bu Lilis ya, menjiwainya ini loh, karena kadang-kadang dokumen 1, dokumen 2 apik nirik-nirik ya toh Bu, tapi kemudian dalam implementasinya ini enggak sesuai dengan anak-anak, tidak ramah dengan anak-anak. Betul. Dan gurunya pun itu tidak ngerti apa yang dikerjakan. Apa maneh nek sing sekolahane mohon maaf tanpa ini mendiskreditkan satu apapun, mungkin mohon maaf sekolahane model franchise, sing cabang-cabang ngono ya Bu Lilis ya, sing kemudian guru asal ono copy paste nih. Nah, wis apa meneh. Nah, ini juga nih PR buat teman-teman nih, masih ada nggak nih yang agendanya himbau di gawe kurikulum sak kecamatan podo kabeh. Nah, iku padahal bocahe dhewe-dhewe, gurune dhewe-dhewe. Kok kon podo ya mboten saged nggih. Jadi yang ingat bahwa pusatnya adalah anak. Silahkan, makanya PR-nya kemarin kan adalah mulai lebih, katanya Bu Sisil, Bu Guru ini kongkon akeh mingkem. Ya toh, Bu Guru lebih banyak mengamati, mendengarkan. Nanti ilmunya ketemu di sana semua. Gitu ya. Lanjut dulu. Nah, sekarang nih menjawab pertanyaan dari Bunda Desi juga nih. Selama ini yang kita lakukan, nek mau bikin perencanaan kan gini ya, temanya nih, seperti tadi nih yang ditulis di kolom chat nih, banyak nih, kendaraan, binatang, tanaman gitu ya, kemudian binatang nih di subtema, serangga, peliharaan, ternak, atau meneh saya buat klasifikasi hewan berkaki 2, berkaki 4, ya toh. Wis kuwi ning asesor ya, Bu. Terus ana meneh binatang darat, binatang laut, binatang udara gitu ya. Biosi, coba suruh cari, ada nggak KD yang mengharuskan anak tahu binatang berkaki 4 ki apa wae? Ada nggak KD yang mengharuskan anak tahu bagian-bagian dari tanaman itu apa wae? Nek ono lah Gus. Nah, makanya karena kita tuh tidak pernah benar-benar menjiwai. Halo teman-teman, bahwa sesungguhnya kalau setuju bahwa yang kita bawakan itu kontekstual sesuai dengan anak-anak, yo alami wae kehidupan ya, ora usah kemudian tema ini jadi seperti tema yang ngawu-ngawu jadi settingan gitu ya. Ora ono di anak-anak gitu kan ya. Karena kita ini terjebak pola, nek tema binatang khusus temanya kudu koyok ngono. Siapa sing ngomong gitu ya. Kemudian ternaknya kambing, lele, sapi, ayam. Kemudian dari situ, dikenalke makanan ayam, kandang ayam, manfaat ayam, bagian-bagian ayam, sampai aneh-aneh pun udah dilakoni gitu ya. Masakan ayam, anak ayam, gitu ya. Nek ngene bar ngene bingung dhewe. Yuk kegiatane opo? Mewarnai anak ayam dengan betul banget ya. Akhirnya ono to Bu Lilis to ya. Ono sing kaya ngono kuwi serius. Ya ku akeh terus anu ono mase atau Bu Lilis, coba anak ayam ini antarkan pada induknya. Silakan garis sesuai dengan garis yang ada gitu ya Bu Lilis ya. Terus coba beri silang mana ayam yang paling besar gitu kan ya. Biasanya begitu. Nah gitu, terus coba ini ada bentuk-bentuk geometri. Kepala ayam dari lingkaran, nanti badannya dari bulan seperti yang lonjong ya, gitu kan ya. Dari ya. Kakinya dari yang bentuk segitiga,
Engko nek ana muridnya sing nempel beda, loh kamu kok nempelnya enggak kayak Bu Guru gitu kan. Ambiar. Nah, akhirnya karena dia anak-anaknya tidak sesuai, meskipun sebetulnya ayam itu binatang yang sangat dekat dengan ayam-ayam, akhirnya jadi tema yang jauh dari anak-anak karena gurunya tidak mampu mengembangkan, tidak mampu menjiwai, dan tidak mampu mengeksplor tema-tema ini menjadi apa sih yang sebetulnya anak ayam ki sing menarik buat anak-anak ki janjane opo, kepiye carane gitu ya. Nah, kita lihat lagi, ini masih sama, kita lihat nih. Nah, biasanya sampai tekan gini. Nah, ini sekarang explore tentang kupu-kupu, karena tadi cabangnya serangga, jadi kupu-kupu. Kemudian, seperti tadi nih, pasti terus jadi kegiatannya mewarna kupu-kupu, melipat, karena orientasinya hasil ya kan Bu Lilis ya. Karena bingung sing dinilai opo, sing meh didelok ki kemampuane anak-anak sebetulnya opo. Nah, coba Bu Guru PR juga nih untuk lebih melihat lampiran Permen 137 146. Janjane dari kompetensi-kompetensi itu, indikator-indikator opo toh yang harus dicapai, itu harus kita pahami. Jangan sekedar dibaca, jangan sekedar diturun ki apa toh? Disalin, di copy paste di RPPH. Bahasanya memang bagus. Koyoknya ilmiah banget gitu ya. Wah, koyok buku pedoman gitu ya. Tapi Anda sendiri, Bu Guru sendiri itu tidak tahu paham maksudnya. Sehingga saat menerjemahkannya di dalam bentuk kegiatan, jenengan juga bingung. Balik-baliknya ya koyok ngene iki mau. Ya, oh kupu-kupu coba sih mau terbang hingga ke bunga, ikuti garisnya ya. Kupu-kupu yang ini terbang ke bunga yang mana? Itu sudah ada garis titik-titik, silakan ditebalkan, gitu kan ya Bu Lilis ya. Kolase, bukan salah sebetulnya ya, tetapi kalau dengan begini aja, kemudian apakah ini berpusat pada anak? Pertanyaannya, apakah kemudian itu memberikan peluang kepada anak-anak untuk eksplor? Apakah kemudian ini memberikan kepada anak kesempatan untuk mendapatkan stimulasi sensorial yang banyak? Nah, sampai di sini ada yang mau komen, satu orang dong. Ada tuh di chat Bu Yusi. Ada yang raise hand. Ada yang raise hand, Bunda Zufrufah Hoiria, silahkan. Sebuah pengakuan nih katanya Mas Fajar ya. Ngaku itu, Mas Fajar ngaku itu sebuah awal yang baik gitu ya. Pertanyaannya adalah setelah mengaku itu njuk kepiye ngono. Oke. Bunda Zufrufah, yuk silakan kasih tanggapan dong, kasih komen dong. Selamat pagi Bu Jasi. Pagi. Pak Fajar kayak Iya Bun. Itu seperti tadi yang dibicarakan sama Bu Esi mengenai yang KIK itu, memang lembaga tanyakan ya Bu, sebelum kita membuat kegiatan kita biasanya itu membuat KIKD dulu, tapi setelah tadi melihat yang disampaikan Bu Yosi, sepertinya jadi mudah ya kalau kita membuat kegiatan dulu baru kita membuat KD-nya. Menurut Bunda, kira-kira sebetulnya KDKI itu akan muncul di mana-mana nggak? Iya. Iya ya, jadi sebetulnya KDKI itu apalagi yang sifatnya pembiasaan, sosial emosional itu sebetulnya kapan saja kan bisa muncul. Benar kan ya? Cuman memang kalau di RPPH kan kita memang membolehkan atau fokus pada KD-KD tertentu. Itu boleh, bisa. Lalu kalau pendapat Bunda Zufrufah mengenai ini apa kulinone guru PAUD mengembangkan tema ini loh. Iya, menurut Bunda Zufrufah bener nggak ini? Selama ini yang dikerjakan seperti ini bener nggak? Kita fokus kepada tema-tema itu. Terus bingung dewe nggak? Iya,
kita mau mencocokkan antara KD sama kegiatannya itu pas enggak sama timnya yang kita bicarakan. Oke, ya. Kalau sesuai dengan yang kami survei di tugas hariannya teman-teman kemarin di perencanaan, juga masih sifatnya kisarannya tuh ya di ini gitu ya, masih di ini. Salah nggak sih? Enggak. Tapi apakah masih bisa dieksplor, ditingkatkan? Saya rasa masih banyak cara untuk bisa membuat anak-anak ini lebih terstimulasi daripada sekedar ya. Kalau kita bicara kadar, maka kadarnya yang selama ini mungkin masih 20% mungkin. Nah, kalau mau jadi guru, mau didik anak yang bagus kan kita mesti naikkan ya kadar stimulasinya, nggak hanya 20% kan, kalau bisa kan mencapai 100% kan. Itu ya Bunda Zufrufa ya. Terima kasih Bunda. Ada satu lagi nih Bunda Mona Siti. Yuk silakan Bunda. Selamat pagi menjelang siang Bu. Bu Mona. Oh tadi saya live keluar baterai habis, belum saya renem lagi, mohon maaf. Ya. Di lembaga saya masih seperti itu Bu. Tadinya saya membuat RPPH-nya kan dari KIKD dulu, makanya untuk pengembangan ke RPPH-nya kita jadi bingung. Tapi setelah seperti ini, ternyata kita cari kegiatannya dulu, baru nanti masuk ke RPPM ya mungkin ya, terus baru kita ke KIKD dulu, seperti itu ya Bu ya? Ya, oke. Berarti jangan lupa ya untuk bisa membuat ide kegiatan bermain, Bunda perlu apa tadi? Mohon maaf Bu, kurang kedengaran dari sini. Oke. Untuk bisa membuat ide kegiatan bermain yang menarik, maka Bunda butuh apa? Ragam main. Ya, untuk bisa membuat ragam main, Bunda butuh apa? Tadi, buku cerita tadi. Oh iya. Iya, betul. Buku cerita sebagai apa tadi Bunda Winarsi? Sebagai topiknya, awal topiknya itu ya Bu. Begitu. Jadi temanya dimasukkan dalam, diambil, diinspirasikan dari buku cerita, dari cerita. Nah sekarang habis ini mau tak kasih lihat slide berikutnya nih. Nah ini ya teman-teman, biasanya begini toh ini ya. Skip nih. Nah sekarang ini apa nih? Ini apa nih? Dongeng kupu-kupu berhati mulia. Ini kira-kira ambil saya dari mana nih saya nih? Ini karakter ya? Pengembangan karakter. Kira saya kalau lihat di gambar ini, saya ceritanya ambil dari mana nih? Ini gambar dari YouTube Bu, cerita dari YouTube. Ini boleh dicari ya di YouTube ya. Nanti boleh nih. Nah sekarang masih dengan webbing yang sama. Saya potong nih di sini. Kalau tadi temanya kupu-kupu, maka saya kemudian mengganti apapun, langsung memasukkan buku ini ke dalam sini. Jadi temanya ini akan saya bawakan dengan mengambil inspirasi dari dongeng kupu-kupu berhati mulia. Nanti dilihat ya kayak apa tuh dongengnya, isinya, sehingga muncul. Nah ternyata dari cerita itu muncul ini peta konsep lagi. Kita bisa membuat peta, membuat webbing, membuat apa ya, list dari apa sih yang bisa kita temukan dari dongeng kupu-kupu itu. Oh ada tokoh semut, ada kepompong, ada lumpur. Nah dari situ kemudian bisa ditarik lagi untuk kita kemudian menemukan konsep-konsep lain lagi, membuat kupu-kupu. Nih ragam, kemudian kan terinspirasi ya dari situ untuk ide kegiatan bermainnya. Oh cocok nih, aku bisa buat kupu-kupu. Buat kupu-kupu yang kayak apa gitu ya. Nanti kita coba akan lihat. Oh ada tulisan semut, kupu-kupu gitu misalnya. Nanti lagi ada konsep terbang nih. Jadi ada metamorfosa dari kupu-kupu. Terus ada karakter juga nih menolong semut. Nah, sebetulnya teman-teman kalau sudah begini, teman-teman tuh boleh loh ya
kalau langsung tidak usah pakai webbing yang terlalu sulit. Langsung saja sebetulnya bisa dipotong di sini. Artinya teman-teman ini langsung aja temanya binatang itu langsung angkat cerita tentang kupu-kupu dongeng berhati mulia. Jadi nggak usah bingung, nggak usah repot-repot, tapi langsung pakai itu. Kan malah lebih mengena, lebih inspiratif, lebih mudah dikembangkan, lebih menarik untuk anak-anak. Betul ya? Nah, dari situ kita bisa menyiapkan untuk kegiatannya gitu ya. Dari mulai menyiapkan buku ceritanya, terus kemudian jangan lupa selalu papan tulis, kertas, spidol, alat tulis itu tetap perlu ya di kelas ya. Karena kita kan mau tuh menangkap, tidak sekedar menceritakan, tapi kita mau menangkap celotehnya anak tadi loh, gitu ya. Jadi kita bisa bikin atau tulis nanti di papan tulis kita. Tonton bareng-bareng, dicatat tuh celotehnya, ya. Nah, diceritain nih. Nah, kemudian tadi ada tuh dari situ terinspirasi nih untuk kegiatannya membuat kupu-kupu. Nah, masuk nih luspatnya nih. Kira-kira luspat apa ya yang kita bisa pakai untuk membuat kupu-kupu? Nah, kemudian kan dari cerita itu ada kan ya gambar kupu-kupunya, atau bisa juga langsung diajak cari kupu-kupu kalau ada. Mungkin kita bisa carikan gambar-gambar di YouTube. Oh, ternyata kupu-kupu itu banyak jenisnya, banyak bentuknya, banyak warnanya. Nah, kemudian kita menyiapkan kan bahan-bahan luspat. Nah, tentunya menyiapkan bahan-bahan luspatnya kan, kemudian kita, nah kalau di sini kita apa yang teman-teman tarik dari situ? Kira-kira teman-teman menarik bahan-bahan yang disiapkan itu apa? Itu hasil dari kegiatan bersama anak dengan media luspat, terinspirasi dari cerita kupu-kupu berhati mulia. Lihat ya gambar 1, 2, 3, 4, ada yang sama nggak? Tidak. Tidak, Bun. Kenapa kok begitu? Mereka masing-masing menggunakan alat-alat yang berbeda. Menggunakan alat-alat yang berbeda. Inspirasi yang berbeda-beda. Mempunyai inspirasi imajinasi yang berbeda-beda, ya kan? Jadi nggak ada, dan hebatnya loh, nggak ada yang sama. Ya, apakah dengan begitu mereka belajar tentang badan kupu-kupu seperti apa? Iya. Ya, Bun. Iya, ada apanya tuh? Itu bentuk panjang, memakai daun, sayapnya yang berbeda, ada sayapnya, ada badannya, ada sungutnya, ada yang memakai daun. Ya, coba lihat mereka menggunakan, meskipun mereka misalnya ya, yang menarik, yang kelihatan jelas tuh misalnya sayap tuh ya, meskipun sayapnya ada yang pakai daun, sama pakai daun, tapi mereka mengimplementasikannya pun berbeda. Coba lihat itu yang gambar nomor 3. Ternyata mereka juga selain memahami konsep badan, ternyata mereka juga memahami nih konsep sama. Dua-duanya diberi apa tuh? Warna. Diberi warna dengan apa? Warna. Dengan yang berbeda-beda itu kan. Dengan manik-manik. Manik-manik kah itu? Batu-batuan. Batu-batuan berwarna. Batu, Bu. Nah, dan mereka anak-anak itu tahu loh, kanan kiri diberikan hal yang sama. Terus ditempeli apa tuh juga? Lem. Lem dikasih apa tuh? Dikasih bentuk segitiga untuk potongan kertas. Betul. Potongan kertas. Potongan kertas berbentuk segitiga. Sama loh ya, kanan kiri segitiga. Bener nggak? Iya. Bener. Letaknya sama nggak? Sama. Sama. Loh ya. Itu berarti dia sudah tahu konsep bagian sebelah kanan dan kiri. Ya, betul. Tuh kalau yang pakai kerang tuh apakah sama? Kalau yang gambar kedua pakai berapa kerang? 4. 2 di kiri, 2 di kanan. Lihat tuh. 2 di atas dan 2 di bawah tuh dia menggunakan kerang yang seperti apa? Sama.
betul. Jadi konsep sama, konsep mirror, konsep seimbang, simetris itu dikuasai oleh anak-anak ya. Dimunculkan di situ. Nah ini nanti kalau di penilaian teman-teman tuh tinggal bungkus ini yang muncul. Coba yang nomor 4 berapa tuh yang dipakai kerangnya? 6. 6. Besar kecil yang berbeda. 3 di kanan, 3 di kiri. Ada yang besar, ada yang kecil, betul. Terus kalau sungutnya tuh pakai manik-manik sama manik-manik ya. Berapa yang dipasang di situ? 6 batu manik-manik 6 manik-manik. Ada 3 batuan kecil di kiri, 3 batu di kanan. Terus sungutnya sama. Sungutnya pakai manik-manik 2 kanan sama. 1 Oke, kiri 1. warnanya pun sama, betul ya? Iya. Untuk badannya dia menggunakan 4. Nah, karena sebetulnya di balik cerita ini anaknya mengatakan bahwa kalau tak kasih 3 nggak cukup panjangnya. Coba lihat bentuk sayapnya. Meskipun sama-sama pakai kerang, beda nggak bentuk sayapnya? Besar kecil. Sama. Hah? Yang nomor 2 dan nomor 4 itu meskipun sama-sama pakai kerang, bentuk sayapnya sama nggak? Enggak. Yang nomor 3 kanan kiri bersusun ya, tapi yang kanan kiri beda ya. Oke. Dari sini apakah menurut Bunda lebih berpusat pada anak? Iya. Apakah lebih kaya nutrisi sensorial? Iya. Kenapa? Imajinasinya yang berbeda-beda itu. Oke, dan bahan-bahan yang digunakan juga beda. Bahan-bahan yang digunakan apakah macam-macam, jadi teksturnya macam-macam. Oh, ada daun yang bisa melambai-lambai. Oh, ada kerang yang bentuknya beda-beda. Oh, untuk badannya dia menggunakan bahan yang berbeda lagi. Lihat loh, dari keempat ini semua yang digunakan untuk badannya pun beda-beda. Moodnya pun beda. Nah, kira-kira lebih milih mana? Yang ini apa? Yang ini? Tadi Bun. Yang langsung praktek. Yang tadi Bun. Langsung praktek Bu. Ada. Yang pertama. Coba yang melipat itu. Melipat itu sebetulnya gampang apa susah? Susah, karena harus susah. Ayo teman-teman. Bisa langsung praktek. Melipat. Susah Bu. Ujungnya sing gawe sapa? Gurunya. Gurunya. Ujung-ujungnya sing gawe semua. Nek BBR sing gawe sapa berarti? Ibunya, orang tua. Berarti tercapai nggak tujuan pembelajarannya? Tidak. Nah, anaknya tetap plonga-plongo. Tetap bodoh plonga-plongo. Lah ora ajar sinau apa-apa, sing sinau bu gurune karo orang tua. Wong tuane nganggo emosi, bocahe diteot ya ta? Ngerti ta diteot apa? Ngono wae ra iso. Iki lho dideloki, Bu. Iki lho dilipet wolak-walik. Wis pokoke ngono ya. Nah, ini kupu-kupu menolong semut. Nah, ini bermain menyiapkan pola lantai. Ini carane. Nah, ini sebetulnya bentuk dari mase. Tapi masenya dimainkan langsung oleh anak-anak menggunakan pola lantai. Nah, ini di sini pakai apa nih? Pakai apa nih? Panah-panahan. Bagaimana caranya supaya semut kupu-kupu bisa menolong semut, semut bisa menolong kupu-kupu gitu ya. Kemudian dipasang nih sesuai dengan pola lantainya. Kemudian apakah anak-anak itu akan mencari jalan yang sama? Halo, kira-kira kalau diberi, saya kasih seperangkat tanda panah ini, kemudian saya beri pola lantai ini, apakah anak-anak akan memainkan dengan pola yang sama? Iya. Iya. Iya, Bun. Iya, kalau dikasih tanda panah seperti itu iya.
Enggak, maksudnya kalau ini kan tanda panahnya sudah dipasang, kalau belum, pokoknya kan nanti kan yang meletakkan tanda panahnya kan anak-anaknya. Mudah ya, jadi yang meletakkan tanda panah itu kan anak-anaknya, cari jalannya. Mungkin ada yang belok kiri dulu, mungkin ada yang lurus dulu, gitu kan ya. Jadi sesuai dengan cara masing-masing. Mungkin sambil disuruh membuat pakai sayap kupu-kupu nih gitu ya, buat sayap kupu-kupu dari kardus. Nah, jadi supaya anak-anak juga lebih berminat, lebih tertarik lagi. Terbang, menyiapkan bahan-bahan luspat seperti potongan kertas, plastik, ragam yang bisa untuk dieksplor bisa terbang apa enggak, ya. Nah, nih contoh gambarnya nih, tisu, kertas, batu. Kemudian cara menerbangkannya, oh pakai kipas angin, oh ditiup, cara apa lagi yang bisa? Disebul. Cara apa lagi yang bisa supaya membuat itu benda-benda itu terbang? Apalagi? Bunda Rahmiati, dibuka mic-nya dong. Kalau mau. Rahmi. Bisa, Bun. Ya. Dikipasi. Dikipasi, oke, dikipasi. Apalagi? Ditali menggunakan benang, kemudian ditarik. Oke, kayak layangan berarti ya, dikerek gitu ya, ditarik gitu, biar mabur gitu ya. Oke, kira-kira anak-anak akan ketemu enggak mana benda-benda yang cepat mabur, mana benda-benda yang susah mabur gitu ya? Ketemu enggak di situ? Ketemu. Kalau yang susah mabur tuh yang benda kayak apa? Yang berat. Yang berat. Berarti ada konsep-konsep yang masuk di situ kan ya, muatan-muatan. Eksperimental enggak itu? Iya, eksperimen. Anak-anak pegang sendiri, anak-anak bisa menambah, mengeksplor sendiri barang-barangnya, benda-bendanya, dan anak-anak juga bisa bebas mengeksplor bagaimana menerbangkan benda-benda itu. Itu ya, jadi tidak saklek, harus dibuat begini, ya. Oke, nah sekarang kita masuk bor, Mas Fajar. Oke, kayaknya kalau 30 menit nggak cukup ya. Ternyata waktunya jalannya cepet banget nih. Oke, kita 15 menit dulu. Kita diskusikan di bor kita masing-masing. Mas Fajar bisa disiapkan bornya. Kemudian dicek ya, didiskusikan di bor masing-masing. RPP yang sudah dibuat dan dibawa, coba dites. Nah, karena ada komponen RPPH ya, komponen RPPH. Nanti setelah ini kita akan belajar ini fungsi dari evaluasi pembelajaran nih. Nanti dicek nih RPPH-nya, apakah betul-betul sudah merdeka bermain, apakah sudah berpusat pada anak, apakah sudah menggunakan luspat. Tolong dicek, saling memberi masukan satu sama lain, gitu ya. Mentor-mentor tolong dibantu ya teman-temannya ya. Silakan Mas Fajar. 15 menit ya Bu Yosi ya. 15 menit aja ya, 15 menit. Berarti ya. Efektif ya. 11.20 nanti sampai. Dan teman-teman bisa masuk ke masing-masing. Bornya sudah saya buka. Waktunya 15 menit. Ya. Silakan. Sampai 11.35. Jelas ya tugasnya di bor nanti ya.
Maaf, ada yang close breakout siapa ya? Ini ada yang close breakout ini. Kok keluar nggih Pak Fajar? Iya, ini ada gangguan sebentar. Masuk lagi silakan. Oh, bisa masuk lagi. Oh, makanya kok Iya, makanya kok nganu. saya digendong Pak Fajar ini, Pak. Woi, halo, ada tamu. Bu Rahmi. Ya. Halo, Ya. kok masuk sini? Saya keliru. Orang ini? Ya, tadi kok suara saya nggak mendengar apa-apa. Halo. Ini sudah masuk ya suaranya ya. Mana Bu Rahmi? Oke. Sepertinya bubornya bermasalah ya. ini saya kok jadi masuk 13 juga. Oke, ini anak kok yang masuk 12 nih. Sekalian ini teman-teman, mumpung ini kembali ke ruang utama. Mungkin bisa dibantu di Oke, mumpung teman-teman kembali ke ruang utama, tolong nanti dibor efektif efisien ya, langsung silakan masing-masing lihat RPP-nya dewek-dewek, karena kan susah ya kalau lihat RPP orang lain kan harus share screen dan lain-lain. Langsung kita refleksi masing-masing, jadi teman-teman menurut teman-teman RPP-nya masing-masing tuh kayak apa gitu ya. Yuk sambil masuk ke bor lagi. Pak Fai, bornya siap. Sudah tak buka lagi. Oke. Pak Fai nek tak intip jadi ini malah grogi ya jadinya ngono kuwi lho. Aku sembunyi wae wis ngono. Ngumpet Bu Lilis. Tak ngumpet ya, tak ngumpet wis. Sudah masuk semua ya, Pak? Sudah. Ada yang nggak bisa masuk bor katanya, mungkin bisa dibantu petugasnya. Sudah nggak ada yang parkir akun, semuanya aktif ya? Insya Allah, Bun. Tadi masih ada yang mencari-cari peserta sih. Tadi saya masuk di kelompok mana ya? Kelompok berapa tuh masih mencari anak hilang gitu katanya. Yang kelompok 3 itu memang sedikit ya? Kelompok 3. Selalu sedikit dari kemarin. Betul. Aku nih yang ngintip-ngintip kok. Kenapa cuma sedikit? Memang sedikit atau? Kok 3? Oh, sekarang ada ini Bun, ada yang sakit. Nah, tapi kan biasanya yang kan jelek tuh dari yang room lain toh. Biasanya nobar. Oh gitu. Ya, itu tapi ada catatan nggak? Kelihatan toh? Iya. Ada catatan nggak untuk yang ini nobar siapa? Ada yang WA sih ya. Biar Mbak Lilis pastinya harus ada ini ya. Iya, kan mereka harus lapor ke mentor, nanti sama ke panitia kalau mereka teman-teman sudah pada lapor di WA. Ya, sudah WA. Jadi dipastikan ya. Saya tak ngintip lagi.
Petugas di room 3 sepertinya mengatakan kalau katanya ada yang outing, 3 orang izin. Kok hus? What? Itu yang saya dengar dari Saya aku shock gitu. Outing. Tapi di kelas itu tadi cuman di boardnya cuman ada 3 itu termasuk 4 termasuk saya dan mentornya. Jadi cuman ada 2 peserta. Oh. Kok bisa outing? Sudah ada jadwal. Lagi usome geni kayak Aduh, padahal kemarin sudah seperti itu kan loh. Itu kan. Seperti itu kan ki opo yang mudeng dhewe ta? Ya kita coba cek yang lain ya, yang sedikit. Ini kelompok 6 juga sedikit sekali nih. Bu Romi langsung catat Bu. Catat mentornya sama mentinya itu. Pak, saya belum bisa masuk. Room 15. Masuk breakout room langsung nggak bisa Bu Winarsi? Bu Winarsi masuk sendiri bisa nggak? Bu Win. Ditekan kok nggak bisa ya, Bu? Bu Rima, silakan masuk sendiri. Ada floor-nya kan? Ada breakout room di. Iya, tapi kok nggak bisa ditekan join, tetap kembali lagi Pak Pai. Masih banyak yang di room besar ya? Ya ini saya nggak bisa masukkan Ya, karena nggak belum masuk. bisa masuk. Tadi udah bisa terus mental lagi masuk baru besar. Ikut diskusinya via WA grup dulu coba Bun. Ya, yang masih di sini via grup coba. Bu Sofiati Kandangan, baru berapa nggih? Enggak respon.
Bu Erna. Halo. Bu Erna. Buna. Ya, gimana Bu? Kita sampai harusnya tadi jam 11.35 ya. Ini udah 39. Gimana? Ditarik Mbak Eda. 45 apa 35 Bu? 45 kayaknya. 45. Tadi kan jam 11.20. Oh, berhentinya iya. Ya, diskusinya 15 menit. Tarik Mbak Ibu. Udah. Iya, nggak apa-apa. Oke.
sinyal hilang. Mental sinyal hilang, hujannya datang. Hujan di sana? Hujan kah di sana? Hujan Bun di Temanggung. Oh, di sini kok terang benderang ya. Aduh, yang terang benderang itu sinyalnya susah, apalagi yang hujan ya. Hujan sini sinyalnya hilang. Waktunya kurang nih Bu Yosi untuk berdiskusi. Kayaknya cepet banget ini. Bu, kalau diskusi RPP Mas sampai besok juga nggak selesai, Bu. Iya, betul sekali. Ini ya, apa namanya, saya sih boleh usul ya, supaya karena durasi kita online ini kan panjang banget nih hari ini. Nah, teman-teman nanti waktu break istirahat sebaiknya ini aja dulu. Mas Fajar, mungkin ini saran aja sih, coba nanti didiskusikan dengan teman-teman. Di-abort dulu, nanti masuk lagi. Karena kalau istirahat juga di panjer biasanya abot itu nanti sinyalnya. Nanti mulai lagi aja setelah mulai mendekati jam 1 ya. Siap. Close dulu ya berarti ya. Juga, jadi ben petusik istirahat sak kabehane ngono ya. Siap. Neng ojo lali balik ngono. Bablasan bakso nanti. Nah, jangan lupa baliknya jam 1 kurang gitu. Nah, jam 1 kurang 15 ngono ya Mbak Lilis ya. Tak monitor terus ini. Yes, jangan lupa mentor-mentor mengko dijawili meneh, share linknya lagi ya. Siap Yosi. Siap Oke. ya. Sekarang waktu kita tidak banyak, nek tak kongkon ngudoroso maneh, kis mesti wong aku mau wis krungu ngintip sithik-sithik ngono ya. Aku pendengar istilah-istilah yang luar biasa Bunda Lilis gitu ya. Ada sing ana sing ngomong semi-semi merdeka ngono. Enggak apa-apa, itu kan berarti kan refleksi ya. Terus ada sing tak kongkon kelompok 6 itu karena nobar, tak kon tuker RPP ini terus menilai WE kancane, dilihat untuk bisa melihat kira-kira di antara sekian mana yang paling nilainya paling tinggi gitu ya, yang paling merdeka, yang paling berpusat pada anak. Terus wis, nah ini tadi menarik tuh yang ngomongin Bu Helda tadi semi merdeka tadi ya, semi nganggo LK, ya semi di penjara, ya semi nganggo majalah, kadang-kadang yo bebaske, tapi nek nganggo luspat yo sakjane durung ngerti Mbak Lilis, sakjane iki dikongkon piye luspat kuwi, njuk nek gawe invitasi ke piye, terus gawe provokasi yo ke piye gitu ya. Nah, PR-e tak balikin Temanggung, kayaknya teman-teman masih perlu didukung lagi nanti untuk belajar mendalami lagi. Banyak kan masih belajar, yo mesti Bu aku yo tetap belajar ya Bunda Lilis ya. Belajar terus kita Bu Yosi. Dewe iki saben dina nek diskusi sampai jam 10 bengi ngono ya. Ora iling wayah ngono. Ya, artinya semua masih berproses, semua masih belajar, tetapi yang penting ada niatnya mau belajar. Sekarang gini aja, karena kita kan sudah refleksi, sudah ngobrol. Sekarang di chat room silahkan sambil nanti mendengarkan lanjutannya, kurang sedikit karena waktunya juga tinggal sedikit, 20 menit lagi. Silahkan beri nilai dirimu sendiri, RPP-mu gitu ya, dari nilai skala 1 sampai 10, mbok biji piro RPP-mu kuwi wis ngono, gampang ya. Panitia kok dikelumpukke ya, dicatet sapa sing bijine dhuwur, sapa sing bijine cendhek. Ora-ora. Namanya ini refleksi ya, artinya silahkan teman-teman merefleksikan diri sendiri, nggak diapa-apain kok ya, nggak diapa-apain. Yang penting ini untuk refleksi. Wah, ono sing 8, ono sing 6 gitu ya, sambil saya mulai share screen lagi. Ambil ya, kurang titik. Pokoknya hari ini kita nggak ngomongin format ya, kalau belajar RPP itu tidak bicarain format. Tapi bagaimana kita merencanakan kegiatan main. Format meh mbok tulis kaya apa ki sakarepmu. Kuwi bisa lihat di buku pedoman, di YouTube, di Google juga banyak. Silahkan di searching mana yang lembagamu mampu untuk lakukan sing bu gurune paham dan iso nyatet. Yang raise hand saya tahan dulu ya, nanti untuk kesempatan nanti masih ada ya beberapa yang bisa kita diskusikan lagi. Saya mau sharing ini dulu gitu ya.
Ibu Siti merencanakan akan memasak sego gono. Nah, ini aku lihat di Google katanya sego gono itu khas Temanggung. Neng aku ya durung pernah makan kayak apa, jadi aku nggak ngerti. Kayak apa tuh itu sego gono itu apa ya? Nasi campur sayuran. Nasi campur sayuran. Sayurannya apa? Kacang panjang. Daun lembayung gitu ya, betul ya? Bayung gitu, daun bayung. Tidak harus daun bayung Bunda, tapi daun habis itu juga bisa. Parutan kelapa. Koro juga nangka Bu, nangka muda. Oke. Oh, jadi kayak sego megono ning Pekalongan ya? Nggih, leres. Nah, oke. Ada ikan terinya biasanya katanya ya di Google. Iya, Iya, ada. Sekarang anggap saja Ibu Siti atau ini deh Ibu Lutfi 003 mau masak sego gono. Dia sudah tirik-tirik nyatet mau belanja apa. Karena sukot diklat nggak sempat belanja, juk kentean kehabisan di warung sudah nggak ada, yang dekat rumah tuh sudah nggak ada lagi sayur trewes ya. Kalau di sana ngomong kan trewes toh ya, bener ya? Sayur kol kan trewes toh, bener toh? Trewisan nggih. Aku ya wong Lobor trewes ya toh? Nggih. Aku ya wong Wonosobo aku reti ya. Tapi sudah kehabisan sayur, sudah kehabisan kelapa, kehabisan ikan teri. Ibu Siti tidak mungkin mencari di tempat lain karena tidak punya waktu, tapi ia kan tetap harus masak untuk keluarganya untuk makan siang. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ia akan tetap masak sego gono? Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Siti? Menurut Bunda Asmawati, piye Bunda? Nah, jadi Bu Siti kepiye? Nggih Bunda, matur suwun. Kalau sudah kehabisan bahan atau yang di warung sudah tidak ada, mungkin kita bisa cari ya alternatif lain, nggak masak sego gono lagi. Yang kita punya bahannya apa atau yang di warung itu ada saja. Oh gitu, oke. Misalnya kita mau bikin nasi goreng. Oke. Nggak jadi bikin sego gono. Oke, wes sego gono lain kali aja gitu ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda, Bunda Ari. Makasih Bunda Asma. Iya, sama-sama. Sama, Bu. Menyerah ya berarti ya. Ada nggak yang nggak menyerah? Pesan toppingnya diganti yang lain bisa nggak? Toppingnya Bunda Dewi, dikasih topping apa Bunda Dewi? Seadanya ada wortel, ganti wortel kan juga asik juga kayaknya. Oh gitu. Lah kalau terinya diganti apa Bunda? Tempe, Bu. Tempe. Rese. Apa wong Temanggung ngomong rese apa ora? Rese nggih, rese. Rebon, rese atau ebi, Bun. Nah, terus apalagi sayurannya diganti wortel. Nah, terus gak ono kelapa iki, Bu? Pakai santan. Oh, pakai santan nih. Oke, berarti santannya kan dari kelapa. Katanya kelapanya udah habis di warung. Santan instan. Oh, instan. Berarti bar seko warung lunga Indomaret tuku santan instan gitu ya. Baiklah, mampir karena Indomaretnya ada di dekat rumah gitu ya. Kalau enggak di dekat rumah kan enggak mungkin. Atau ada enggak yang cari solusi jaluk tanggane, ngono? Ada. Nah, mungkin kan punya BA Group PKK. BA Group ibu-ibu PKK Dawisan. Bu, siapa sih duwe klopo aku mbok disilai sih ta Bu, sesuk tak ganti gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi ada yang tetap meskipun ada yang pindah total, wes ora sida sego gono. Tapi ada juga yang ya wes lah berdamailah dengan sego gono kali ini ya. Sego gono kali ini sayurnya wortel, pakainya kelapa instan.
Bunda Dewi hati-hati ya, mau pergi kemana itu? Ini lagi ngambil bantuan di BPPD, Bu. Oh, hati-hati ya, katanya hujan loh. Oke, jadi ada yang membatalkan dan kemudian berubah planning, ada juga yang berdamai atau mengkondisikan sehingga tetap bisa dilaksanakan, tapi dengan plan B, plan C, plan D, gitu ya. Nah, untuk RPP sendiri sebetulnya sama. Nah, karena ini yang kita masuk dengan angka yang namanya evaluasi pembelajaran. Katanya berpusat pada anak, maka sebetulnya yang menentukan itu menggoknya itu yo bocah-bocah dewi. Nah, tadi saya dengar di grup ada selentingan tuh yang ngomongin Bu, sakjane ya merdeka, aku yo ora tak kongkon main bebas, tapi aku yo ora iso ngei invitasi provokasi gitu ya. Nah, apakah kemudian Bu Guru ini kemudian bisa, kalau begitu apakah Bu Guru ini juga bisa mengambil apa toh sebetulnya minat dari anak-anak itu? Janjane sebetulnya paling gampang itu adalah untuk lihat anak-anak itu masing-masing. Apa toh yang dilakukan? Anak asik main apa? Apa yang ditanyakan dia? Terus kemudian ditanya boleh, kamu besok mau main apa? Masih mau main ini? Atau mau ganti? Atau mau ditambahi apa? Sehingga guru ataupun orang tua itu bisa menyiapkan. Kemudian guru juga prediksi, oh ini anak-anak ini lagi seneng tuang-tuang. Anak-anak ini lagi seneng coret-coret. Berarti saya mau memberikan fasilitasi pembelajaran yang menuju ke arah itu. Jadi gurunya sendiri pun bisa merefleksikan dari apa yang sudah dilakukan anak-anak. Jadi RPPH ya, komponen 1, 2, 3 itu yang kita bicarakan sedari tadi pagi. Tapi yang tidak kalah penting adalah kuncinya itu juga nomor 4 ini, evaluasi pembelajaran. Nah, kalau kita masih pada tadi ya tema kentongan, kemudian kentongan ini kan muncul nih ya. Nah, nih, terus kemudian evaluasinya nih. Rendra dikasih bahan-bahan enggak bikin kentongan, malah bikin mobil-mobilan. Naranya dikasih lihat botol, malah main tuang-tuang. Akbar membuat menara karena lihat mungkin kayu-kayu di situ. Cendana menyusun kayu dan menyebut huruf L. Arsila menggendong botol dan menyebutnya boneka. Dino menjejer-jejer benda-benda yang ada. Blas ora ana sing dolanan kentongan. Ki njuk kepiye? Piye, Bu? Nek ora ana sing minat dolanan kentongan njuk kepiye? Bunda Siti Munawaroh. Menyediakan ragam main cadangan, Bun. Oke. Kalau berarti dengan melihat bahwa ada anak-anak yang tidak main kentongan, tapi malah main yang lainnya, berarti sebagai guru apa yang harus kita berikan respon? Menyiapkan ragam main. Ragam main yang kayak apa? Betul, Bunda. Yang kayak apa, Julan? Ragam mainnya. Itu nggak mau bermain kentongan ya tadi. Katanya berpusat pada anak, katanya mengikuti anak. Berarti karena enggak minat bikin kentongan, malah bikin mobil-mobilan, tuang-tuangan, bikin menara, bikin botolnya digendong-gendong, jur kepiye? Berarti kita mengikuti kegiatan anak itu, Bu. Oke, berarti besoknya kira-kira apa yang Bunda siapkan? Tema apa? Ganti tema nggih. Apakah harus ganti tema keseluruhan? Tidak. Lah temanya beda-beda ke, Bu? Duran? Ini ono sing mobil, ono sing menara, kepiye, Jul? Gak apa-apa ya, it's okay, boten nopo-nopo. Asik-asik aja, nggak apa-apa. Pesawat. Betul, nggak apa-apa. It's okay ya Bun, kalau kemudian terjadi seperti ini. Besoknya ya nggak apa-apa. Toh anak-anak kan tetap belajar ya.
Nih, di yang poin ketiga nih, kemajuannya tetap nampak. Rendranya tuh bisa mengenal bagian-bagian mobil. Cendana bisa mengenal huruf R. Naranya bisa menggunakan sendok, motorik harusnya terasah. Jadi nggak apa-apa, ingat loh ya, yang penting sampai di tujuan. Nah, ya, tapi kan anak-anak itu kan punya minatnya sendiri, jadi nggak apa-apa. Jadi, apa yang ingin dilanjutkan anak untuk besok hari ya ditangkap saja dari situ. Kemudian guru menyiapkan. Nah, nih sekarang nih RPPH nih. Ada identitasnya ya, terus kemudian diikutin aja. Oh, hari ini Rendra melengkapi besok. Ditanya anaknya mau, tadi kan asiknya dengan mobil-mobilan. Ya nih ya, tadi ya. Jadi besok diberikan ini tentunya hasil dari komunikasi dengan Rendra. Rendra mau melengkapi mobil dengan jalan dan garasi. Nah, gurunya tinggal nyepaki, ditambahi wae Bu, mau ning nggone luspat mau sing dicepakno, ditambahi stik es krim, tali, kemasan bekas. Mungkin kalau bikin jalan mungkin batu-batu atau balok-balok atau apapun. Nara, tadi katanya malah enggak bikin kentongan, bikin tuang-tuang kan? Maka besok disiapkan menuang dan mengisi beragam ukuran wadah dengan alat-alat yang ada di rumah. Nah, berarti boleh juga tuh, kalau tadi kan bikin kentongan ada yang pakai kaleng, pakai apa namanya bambu, pakai pralon mungkin, boleh loh itu juga dipakai kemudian diisi, dicepaki sendok, mungkin nggak cuma sendok, ada yang pakai centong, ada yang pakai tiduk mungkin ya untuk tuang isi. Nah, ini ya. Nah, kemudian dievaluasi lagi nanti hari itu, ternyata dari hari itu berkembang lagi, Rendra membuat jalan tol, menambahkan pom bensin, besoknya berarti dicepake lagi, ditutke terus. Nah, ini yang kedua, Nara malah setelah dikasih macam-macam ini, tuang-tuang, malah membuat kopi dari air dicampur tanah. Gak apa-apa, berarti besoknya, oh kayaknya lagi seneng ngaduk-ngaduk nih. Berarti saya mau menambahkan bahan-bahan, mungkin tak tambahin tepung, mungkin tak tambahin biji-bijian, mungkin tak tambahin benda-benda baik yang bisa larut mungkin maupun yang tidak bisa larut untuk bisa diaduk-aduk oleh Nara. Loh, malah maju lagi ya kan, ada konsep lagi yang bisa masuk. Bahwa oh ada benda yang larut dalam air, ada benda yang tidak larut di dalam air. Atau mungkin disiapin minuman-minuman yang lainnya, ada sirup, gula pasir dan sebagainya ya. Ini ditutke terus, Bun. Nah, Akbar tadi yang katanya menambahkan benda membuat menara, terus ditambahi bekas kemasan lagi supaya menaranya jadi lebih tinggi dan lebih besar. Terus dievaluasi hari itu setelah ditambahi, ternyata malah orang dolanan menara meneh, malah Akbarnya ganti masuk dalam dus, terus dia bilang naik kapal. Nah, tinggal ditutke lagi nih nanti. Kira-kira Akbar mau naik kapalnya yang mau ditambah apa kapalnya? Mungkin mau tak tambahin bendera Bu Guru. Nah, bisa ditambahkan lagi nanti berarti bahan-bahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak berdasarkan interaksi dengan anak juga. Nah, ini ya, termasuk tadi Nara. Nah, jadi RPP-nya tuh akan sambung-menyambung. Nah, kalau sudah begini, Bu Guru, halo, kagak usah pusing bikin ragam main. Nggak usah Bu Guru nih sing mikir iku anak. Bener apa bener? Terus. Nah, jadi gurunya enak apa ora enak? Enak, Bu. Enak, gurune monggo ngetutke. Kak, yang penting ingat tujuannya, ya. Berarti berorientasi kepada anak nggih. Betul. Ya ceritane njuk mau piye? Ora apa-apa, ceritane tetap dibacakan boleh setiap pagi. Saya kalau di lembaga saya setiap hari tetap dibacakan. Anak-anak itu muncul juga
hal-hal yang baru dari cerita itu. Terus Bu, lah wong orang gawe kentongan, gawe mobil, ora apa-apa, ditambahi mungkin di invitasi yang kamu siapkan, mungkin mobil, gambar mobil atau cerita tentang mobil ditambahkan di situ boleh. Nanti anaknya kan buka-buka di situ. Gitu ya. Luwes wae. Kayaknya enggak cukup waktu. Nah, kayaknya tadi sudah di breakout terus sudah tak ropol sekalian ya tadi ya. Tadi sudah pada menilai toh. Nah, sekarang, ini tadi saya sudah bicara sama Bu Lilis. Bu Lilis. Nah, ini tak tawarkan ya, Bun, remedi ya, Bu. Boleh. Nah, tapi nggak sembarang remedi. Kalau kemarin kan sebetulnya tugasnya untuk dikumpulkan sampai kemarin jam 4. Tapi hari ini kan sudah belajar lagi. Hari ini juga sudah mulai tadi di board diskusi dengan teman-teman janjane apa yang perlu saya revisi dari RPPH saya berdasarkan dari apa yang sudah saya pelajari, tidak hanya di materi perencanaan, tapi dari konsep dasar perkembangan anak berkebutuhan khusus sampai cara belajar sampai perencanaan. Gitu ya, Bu Lilis ya. Ya, jadi kalau merasa jeblannya kewingi salah kabeh, ada kesempatan revisi. Remedi apa revisi ya? Remedi untuk merevisi. Betul. Atau revisi untuk remedi gitu ya. Iya, remedi untuk revisi. Nah, jadi silahkan teman-teman dicek RPPH-nya. Tadi dinilai lagi apakah sudah berpusat pada anak. Terus tak kon nambahi ya Mbak Lilis ya. Harus ditambahkan cerita sesuai tema yang dipakai. Jadi nggak usah bikin yang baru lagi, yang kemarin dikumpulin aja dipermak. Ya, ditambahin, diperkuat, diperkaya, diperdalam. Terus berarti kegiatan mainnya harus bersumber dari cerita tersebut. Nah, kanggo latihan niki soalnya ya. Nah, kalau mau bikin peta konsep silahkan, itu poin plus ya Mbak Lilis ya untuk mempermudah. Itu kalau pertanyaan peta konsep jadi RPP malah sudah digawe jadi prosem ya Bu Yosi ya, peta konsep karena bukan cuma RPPM. Nariknya sekokono ya Mbak Lilis ya, itu mempermudah guru dan konsep jadikan prosem langsung turun-turun ke bawah. Nah itu keren banget. Tuh, dan karena sudah terinspirasi dari cerita, jadi pastinya akan menarik minat anak, gitu ya. Kemungkinannya tuh besar persentasinya. Ya. Nah kemudian ini satu PR lagi yang saya harus tambahkan Ibu Lilis, atau dua lagi nih ya. Apakah RPPH-mu itu sudah mudah dan jelas terbaca? Nah, karena ini ya, tinggal komponen, teman-teman ini seringkali hanya untuk memenuhi prasyarat. Jamune akreditasi loh, jamune akreditasi. Harus memenuhi prasyarat sebuah RPPH yang baik. Kabeh dilebokke Mbak Lilis. Wah, kadene tirik-tirik, indikatornya tirik-tirik, wis ono kade, si ono tujuan pembelajaran, wah macam-macam. Tapi ora tinggu. Nah itu dia PR-nya. Coba ya nanti, makanya saya tambahkan di bawah, apakah sudah selaras semua komponennya? Harapannya, tadi kan karena sudah diajari untuk cara dari ide bermain, kemudian naik ke KD kan, jadi coba dibaca meneh, apakah benar RPPH-mu kuwi mau ki sesuai dengan kegiatan main, kemudian apakah sudah teman-teman itu mencantumkan kegiatan main apa gitu ya. Karena rata-rata mencantumkan alat bahan 1, 2, 3 sampai 10 gitu Mbak Lilis, tapi ora jelas iki main dolan apa. Sampai tak bolan-baleni baca dari awal sampai akhir. Saya juga ikut membaca dan aduh. Ayo, kok gak ono lah iki dolanane apa? Mau disebut invitasi silahkan, mau disebut ragam main silahkan, nggak ada masalah. Yang penting ada, gitu ya. Dan setiap ragam main, setiap invitasi berarti ada alat bahannya, medianya. Ya, dan plus tadi kemudian teman-teman boleh memprediksi evaluasi pembelajarannya, memprediksi, loh, saya bilang memprediksi, gitu ya. Ingat loh, evaluasi pembelajaran bukan evaluasi anak.
Nah, ya beda loh ya. Mengko keliru, Bu Yosi. Betul. Kalau evaluasi anak itu nanti habis ini sama Bu Elisa. Tapi evaluasi pembelajaran itu dipakai untuk besoknya. Untuk kita belajar janjane minat anak itu apa. Janjane anaknya itu lagi seneng apa. Karena kalau lagi seneng apa sebetulnya itu sebuah tanda ya Mbak Lilis ya. Itu tanda-tanda guru rasa mumet. Itu lagi berkembang di mana gitu ya. Itu wes jelas paling gampang. Jadi, apakah tugas ini cukup jelas, teman-teman? Itu ada yang bertanya, Bu Yosi, RPPA untuk masing-masing anak atau bagaimana tuh di chat? Oke. Silahkan. Saya rasa kalau kalau dengan cerita berarti kan mulai ini biasanya teman itu kan teman-teman kulinonya kelas dulu ya, Mbak Lilis ya. Nggak apa-apa, kelas dulu aja nggak apa-apa. Sediakan kegiatan mainnya coba ya. Nanti saya mentor-mentor tolong Mbak Lilis juga aku nanti di-share lagi ya link tugas. Ya, linknya sama yang kemarin nggak Bu Yosi? Oke. Nanti, uploadnya yang kemarin ojo dibusak. Tapi upload dengan nama tambahan filenya revisi. Ya, depannya dikasih tulisan revisi. Betul ya. Setuju ya Mbak Lilis? Setuju, dan ini dikerjakan besok pagi. Deadline-nya jam berapa Bunda Lilis? Jam 4 sore. Oke, jadi masih ada waktu ya untuk cari, terus nanti habis ini berarti disambung sekalian dengan penilaian. Ya, nanti khusus yang hari Minggu remedi untuk ini, RPP. Karena itu kan sepaket gitu, penilaian perencanaan itu sepaket. Penilaian tuh hari apa aku lali, ada jadwalnya kok. Ini dulu. Ada jadwal sendiri, oke baik. Berarti konsentrasi fokus di sini dulu. Untuk hari Minggu tok. Ini nanti tak screenshot-kan, tak kasih ke panitia. Ya, aku Bu Lilis dulu nanti biar di-share ya. Jadi supaya tahu ada yang perlu ditambah lagi nggak Bu Lilis? Kayaknya sih sudah cukup ya. Udah. Itu kalau teman-teman ini mungkin ini ya, jangan merasa gampang pokoknya wes hanya menggugurkan kewajiban, tapi harusnya kan sekarang katanya meningkat kelasnya. Kayaknya kemarin kelasku kurang pas sih, kurang revisi Ini belajarnya sebetulnya, ini belajarnya teman-teman. Melu diklat ping 17, nek ora ono perubahan nggak ada guna. Nah, iya itu. Ya, Mbak Lilis ya. Cuman ngabisin waktu aja dan ngabisin pulsa juga kalau sekarang ya berarti. Oke, saya stop share-nya. Kayaknya sudah cukup pas jam 12. Iya, pas. Lebih 8 menit. Enggak apa-apa. Kok gambarku mendadak hilang sih? Bu Yosi, ya. Gambarmu kok hilang? Siap. Webcam-nya agak trouble gentenan. Aduh, terima kasih Bu Yosi. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, senang sekali bisa hari ini bisa berproses bersama dengan teman-teman. Banyak kurangnya dari saya. Semoga ada kesempatan untuk kita belajar bersama lagi. Ayo kita berproses dan bertumbuh bersama-sama. Nek iso aja derekan, kancane ya digeret melu-melu ben pinter kabeh gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Tetap semangat, matur nuwun sanget untuk teman-teman di seluruh manggung ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosi. Sampai ketemu kembali Bu Yosi. Sehat-sehat ya Bunda Erna. Ya. Bu Evi, foto bersama dulu sebelum Bu Yosi. Padahal lah kok webcamku malah rasa nyala. Ya sudah lah ya, ini ngambek ini. Capek mungkin ya. Pak Fajar udah masuk lagi ya? Udah ya. Bu Susi boleh bantu Bu Susi. Ambil gambar ya. Ya, teman-teman untuk bersiap ya untuk on-kan kamera. Ada 7 slide. Kita mulai dari slide 1, 1, 2, 3.
Iya. Untuk slide 2 ada Bu Nada, ada Bu Siti Hartati. Oke, siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 3, ada Bu Mia, ada Bu Asmawati. Siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 4, ada Bu Mukaromah, ada Bu Rika, ada Bu Luwidawarti. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 5, ada Bu Ana, Bu Anissa, Pak Tarso, ada Pak Fajar juga. 1, 2, 3. Masuk. Slide selanjutnya ada Bu Siti Asia, Bu Wiwi Riotin, tapi on off kamera semua ini. 1, 2, 3. Slide terakhir. Ya, sudah Bu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Bu Evi, ada pengumuman apa langsung mau istirahat? Cukup, Mbak Ana. Iya. Baik teman-teman, silakan bisa istirahat, nanti masuk kembali jam 13.00. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Bu Yosi. Bu Yosi, selamat siang. Enggak, Pak Fai. Saya keluar dulu ya. Coba Dongeng nanti. tentang kupu-kupu berhati mulia. Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana. Hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana, tidak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak sekencang mungkin, berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut. "Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu," kata kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan semut. Kemudian semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tapi alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang pernah diejek. Semut malu dan berjanji tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Pesan moral dari cerita kupu-kupu berhati mulia, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak boleh menaruh dendam kepada orang lain.